Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Bittersweet Hell. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Semua orang pasti ingin memiliki keluarga yang bahagia. Begitu juga di drama sahabat nonton. Drama ini dimulai oleh seorang psikiater terkenal yang juga adalah seorang public figure bernama No Young Won. Young Won sudah menikah dengan Choi Jae Jin yang adalah seorang dokter. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Choi Do Yoon yang sekarang sudah beranjak remaja. Young Won juga tinggal bersama kedua mertuanya. Ibu mertua Young Won bernama Nyonya Hong adalah seorang penulis buku misteri. Ayah mertua Young Won bernama Choi dulunya adalah seorang jaksa. Tapi sepertinya ayah dan ibu mertua Young Won tidak memiliki pernikahan yang indah gitu sahabat nonton. Pagi itu, Young Won kedatangan seorang pasien di kliniknya yang bernama Lee Sena. Sena mengeluh kalau dirinya mengalami sesak yang disebabkan karena gelisah dan frustasi. Sena merasa orang yang dicintainya tampak tidak bahagia. Sena mengklaim kalau orang yang cintainya mempunyai keluarga yang gak cocok dengan diri orang itu. Sena menambahkan kalau dia ingin orang yang cintainya itu bercerai aja daripada pura-pura bahagia dengan pernikahannya. Sena lalu bertanya, apakah Young Won mengetahui semua rahasia keluarganya? Young Won menjawab, kalau bukan karena kita keluarga, kita jadi tahu semua-semuanya tentang anggota keluarga kita. Ini bener banget sih ya sahabat nonton. Malahan kadang bisa membuat frustasi. Kalau sampai tahu semua-semuanya apalagi sampai ke dalam hati. Hati orang nggak ada yang tahu lah ya. Entah itu keluarga, entah itu orang luar. Besoknya nih, Young Won datang ke kliniknya seperti biasanya. Saat sedang melihat kiriman surat, Young Won menemukan sebuah paket yang dikirimkan untuknya. Paket itu dibungkus dengan kotak dan pita yang bagus gitu. Tapi saat dibuka, isinya burung mati dong. Beserta foto seluruh anggota keluarga Young Won. Gak cuman itu, bahkan ada surat kaleng dengan tulisan keluargamu baik-baik saja. Hayo loh, siapa ada yang banyak kerjaan sampai ngirim beginian ya? Young Won tentu sangat terguncang dengan kiriman itu. Tapi dia ingat kalau dulu ayahnya pernah memberitahu Young Won. Hidup itu naik dan turun. Kadang mungkin kita bisa tergelincir. Tapi Young Won berjanji untuk nggak tergelincir hanya karena kiriman gila itu. Di tempat lain, Jae Jin mengalami serangan panik setelah operasi. Seorang dokter wanita bernama Oh Ji Yoon membantu Jae Jin untuk tenang. Dilihat dari interaksi mereka, sepertinya mereka cukup dekat. Jae Jin adalah seorang dokter bedah plastik. Sewaktu Jae Jin dan timnya ingin makan siang bersama, Theo mendatangi Jae Jin dan mengajaknya makan bersama. Jadinya Jae Jin pergi bersama dengan Theo. Nyonya Hong, si ibu mertua Young Won, mendatangi sebuah restoran kuno gitu yang menjual mie. Seorang pria menghampiri Nyonya Hong, dan dari percakapan mereka, sepertinya mereka ini udah kenal sejak lama sahabat nonton. Saat Theo dan Jae Jin makan bersama, Young Won dan teman-temannya kebetulan juga hendak makan bersama di restoran itu. Jae Jin mengenalkan Theo kepada Young Won. Theo adalah seorang putra dari dokter senior, dan baru aja keterima di sekolah kedokteran. Universitas yang sama dengan Young Won dulu kuliah. Namun Young Won sepertinya merasa pernah bertemu dengan Theo sebelumnya. Theo dengan bercanda menjawab kalau dirinya pernah bertemu dengan Young Won di televisi. Setelah itu Young Won ditelepon oleh sekretaris Ra yang mengatakan kalau ada sebuah video beredar di media. Pria yang membuat video itu menyatakan kalau ayah Young Won dulu tuh bunuh diri setelah dituduh penggelapan dana dan pelecehan seksual. Pria si pembuat video juga menambahkan kalau Young Won tidak kredibel untuk menjadi seorang psikiater. Kembali ke masa lalu, ayah Young Won adalah seorang direktur dari grup Hwangju yang bernama No Sun Ho. Saat itu, Young Won mendengar Tuan Choi yang sekarang adalah ayah mertuanya, dan ayah Young Won sedang berbicara mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah Young Won kepada sekretaris Song. Tapi sampai akhir pun, ayah Young Won mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan itu. Tapi Young Won tidak peduli dan tetap menyalahkan ayahnya. Dan akhirnya, ayahnya bunuh diri dengan melompat dari gedung apartemen mereka. Kembali ke saat ini, Tuan Choi bertelepon dengan seorang pria dan meminta pria itu untuk menyelidiki sesuatu yang kita masih belum tahu apa itu. Malam harinya, kita tahu kalau seumur hidup Tuan Choi, dirinya tuh selalu berselingkuh dan jarang tinggal di rumah. Dan ternyata, sejak Jae Jin kecil, Nyonya Hong berusaha menjauhkan Jae Jin dari ayahnya itu. Karena menurut Nyonya Hong, tidak ada hal baik yang bisa Jae Jin pelajari dari ayahnya. Pantesan mereka nggak akur ya sahabat nonton. Keesokan paginya, ayah Jae Jin berlari pagi bersama dengan anjing peliharaannya. Saat sedang berlari bersama, ayah Jae Jin terjatuh dan terhantam batu besar hingga meninggal.
Yongwon yang baru tiba di kliniknya pun dengan sangat sedih mendatangi rumah duka. Di rumah duka, adik wanita dari ayah mertua Yongwon tiba dan meraung-raung dengan amat sedihnya. Waduh, pusing dah. Istrinya malahan gak nangis sama sekali. Melihat itu, Nyonya Hong merasa pusing. Jae-jin dan Yongwon berniat untuk mengajak Nyonya Hong pulang. Tapi kan tetap harus ada kepala pelayat. Jadi Jiun menawarkan diri untuk membawa Nyonya Hong pulang bersama dengan Jae-jin. Sedangkan Yongwon tetap berada di rumah duka. Dan saat itu, Yongwon melihat Sena sedang menangis terseduh-seduh dong. Yongwon curiga. Ini jangan-jangan Sena tuh salah satu selingkuhan bapak mertuanya gitu kan? Tapi Sena nggak menjawab apapun dan pergi begitu aja. Setelah pemakaman, keluarga mulai membungkus semua barang milik mendiang. Yongwon yang berada di kantor ayah mertuanya melihat sebuah berangkas. Yongwon mencoba membuka berangkas itu. Setelah gagal beberapa kali, Yongwon akhirnya menemukan clue dari kata sandi berangkas milik ayah mertuanya itu. Di dalam berangkas itu, Yongwon menemukan ada USB dan sebuah buku beserta dengan foto-foto masa lalu. Yongwon lalu melihat isi USB itu. Banyak video dan foto tentang masa kecil Jae-jin. Tapi nggak cuma itu. Ada audio yang berisi tentang bagaimana Tuan Choi diminta untuk menjatuhkan ayah Yongwon. Bahkan korban pelecehan seksual yang adalah sekretaris Song disuruh berbohong kalau dirinya dilecehkan oleh ayah Yongwon. Kaget luar biasalah Yongwon mendengar hal itu. Yongwon juga jadi merasa bersalah kalau dulu dia meragukan ayahnya. Saat ini, Yongwon berjalan dengan linglung untuk menemui Nyonya Hong. Tapi Yongwon melihat Nyonya Hong sedang menyetel musik sembari berdansa dengan bahagia. Ditinggal suami meninggal, tapi nari-nari bahagia gini si Nyonya. Dengan tanpa segan, Yongwon mematikan musik yang diputar oleh Nyonya Hong. Dan mengatakan kalau sepertinya ayah mertuanya lah yang telah ikut-ikutan menjebak ayah Yongwon. Nyonya Hong yang mendengar semua hal ini lalu berkata, agar Yongwon menutupi dan melupakan hal ini. Karena percuma juga, Tuan Choi dan ayah Yongwon pun sekarang sudah meninggal. Nyonya Hong juga bilang, kalau dia tidak memiliki hubungan mesra dengan Tuan Choi, dan tidak memihak Tuan Choi juga. Cuma kalau Yongwon ngekeh untuk membuka aib ini, dan membiarkan seluruh dunia tahu, yang rugikan Yongwon dan keluarga yang telah dia lindungi selama ini. Di klinik Jae-jin, kita melihat kalau Dr. Jiun lah yang mengoperasi pasien di klinik itu selama ini. Dan kita melihat Jae-jin dengan traumanya. Berada di ruang operasi sembari mendengarkan musik dengan headset. Rahasia lain mulai bermunculan nih sahabat nonton. Saat peringatan kematian Tuan Choi yang ke-49 hari, adik Tuan Choi, kita panggil aja Bibi Choi, juga datang dan mulai menyindir Nyonya Hong tentang berapa banyak uang yang dikumpulkan oleh Tuan Choi selama ini. Mendengar itu, Nyonya Hong menjawab, wah, saya nggak tahu ya berapa banyak. Coba aja tanya kepada semua wanita yang pernah dikencangi oleh Tuan Choi. Gak sampai di sana, Bibi Choi mendekati Yongwon dan berkata, kalau ada rumor di internet yang mengatakan Nyonya Hong lah yang membunuh Tuan Choi. Karena Tuan Choi meninggal persis seperti novel yang ditulis oleh Nyonya Hong. Keesokan harinya, saat sedang memberikan konseling kepada seorang ibu itu menangis. Lalu Yongwon menutup tirai kantornya. Di tengah kegelapan itu, Yongwon melihat kalau foto keluarganya seperti dinomori. Dan hanya terlihat saat gelap. Tintanya kayak glow in the dark gitu loh sahabat nonton. Melihat itu, Yongwon menuju ke pihak ekspedisi untuk menanyakan siapa yang mengirim kotak isi burung mati kemarin itu. Tapi hasilnya nihil. Yongwon lalu ditelepon oleh wali kelas Do-hyun, yang mengatakan Do-hyun pergi begitu aja saat ujian berlangsung. Dan kembali keesokan harinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Nyonya Hong kembali mendatangi kedai mie, lalu meminta bantuan kepada si chef, yang bernama Pak Kang Sung. Kita masih belum tahu apa yang diinginkan oleh Nyonya Hong. Dalam perjalanan pulang, Yongwon dengan tenang menanyakan alasan dibalik kelakuan Do-hyun. Tapi Do-hyun bahkan tidak menjawab apapun. Saat sampai ke rumah, Nyonya Hong dan Jae-jin sedang berkumpul dan mengajak Yongwon untuk bergabung. Taeho juga ternyata ada di sana. Jae-jin dan Nyonya Hong menanyakan keadaan Do-hyun. Yongwon menjawab kalau Do-hyun hanya merasa stres karena matematika aja. Seketika itu juga, Taeho menawarkan diri untuk bertemu dan menyapa Do-hyun. Mendengar itu, Nyonya Hong langsung setuju, karena Taeho pernah memenangi Olimpiade Matematika Internasional. Yongwon lalu menyatakan keberatan dan kecurigaannya tentang Taeho kepada suaminya. Yongwon merasa kalau suaminya dan anaknya menipunya belakangan ini. Tapi Jae-jin meyakinkan Yongwon bahwa mereka tidak mungkin menipu Yongwon. Saat di klinik, Sena kembali untuk berkonsultasi. Yongwon tanpa basa-basi lalu menanyakan hubungan Sena dengan ayah mertuanya itu. Sena malahan menangis dan tidak memberikan jawaban.
Yongwon yang melihat itu mengatakan akan merekomendasikan Sena kepada psikiater lain, agar hasilnya tidak bias. Tapi Sena ngeke ingin berkonsultasi dengan Yongwon. Sena lalu mengambil foto keluarga yang ada di meja Yongwon, dan menanyakan apakah seluruh anggota keluarga itu bahagia. Sena terus memprovokasi Yongwon dengan mengatakan apakah hanya karena kalian keluarga, kamu harus saling memahami dan memaafkan. Sena bahkan mengatakan kalau kematian Tuan Choi sama persis seperti yang ditulis di novel Nyonya Hong. Wah, ada apa ini deh? Setelah itu, Yongwon mencoba mencari dan membaca banyak berita mengenai kematian ayah mertuanya yang diakibatkan oleh longsor. Gak sampai di sana, Yongwon juga mendatangi detektif yang menangani kasus kematian Tuan Choi dan menanyakan apakah beneran penyebab kematian ayah mertuanya itu karena longsor bencana alam. Detektif lalu mengatakan, kalau kamu sepenasaran itu, kenapa kemarin sewaktu disuruh otopsi, keluargamu menolak? Yongwon menanyakan siapa dari pihak keluarganya yang menolak otopsi. Tapi ternyata itu adalah Nyonya Hong. Yongwon lalu mendatangi TKP tempat ayah mertuanya meninggal. Dan di sana dia bertemu dengan Nyonya Hong. Nyonya Hong yang melihat Yongwon berada di situ sembari memegang salah satu novelnya bertanya, apakah Yongwon juga mencurigai dirinya lah yang membunuh Tuan Choi? Yongwon tentu tidak menyangkalnya. Sedangkan di tempat lain, Chef Park seperti menyiapkan barang-barang gitu, dan jawabin komentar-komentar pedas dari netizen yang julitin Nyonya Hong. Saat malam hari, Yongwon menceritakan kepada Jae-jin kalau dirinya mendapatkan paket burung merpati mati beberapa hari lalu. Jae-jin berkata kalau pasti ada aja orang yang iri dengan keberhasilan Yongwon. Setelah syuting untuk acaranya, Yongwon mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi foto-foto suami Yongwon yang sedang bersama dengan seorang wanita. Dan tertulis, apakah kamu mengetahui segalanya tentang suamimu? Melihat itu, Yongwon langsung mendatangi tempat kolokium yang biasa Jae-jin datangi, dan mengetahui kalau nggak ada kolokium bedah plastik dari tahun lalu. Kolokium itu seperti sebuah konferensi diskusi medis gitu. Di saat yang sama, Jae-jin menelepon Yongwon dan meminta maaf karena kolokiumnya berlangsung lama. Yongwon lalu bertanya di mana Jae-jin mengadakan kolokiumnya. Jae-jin bilang di tempat biasa. Padahal Yongwon ada di tempat biasa itu. Astaga, ketahuan deh. Malam harinya, saat Jae-jin udah tidur, Yongwon berusaha untuk membuka ponsel Jae-jin. Tapi dia tidak bisa menembus passwordnya. Setelah itu, Yongwon pergi ke mobil Jae-jin dan melidiki kamera dashboard mobil Jae-jin. Di waktu yang sama, sebuah ponsel bergetar di mobil itu. Seseorang menelepon ponsel itu. Tertulis nama Park Song-jae yang membuat guksu Jepang di restoran Guksu Jagung. Yongwon langsung mengangkat telepon itu tanpa bersuara. Pria di telepon itu menanyakan apakah ponselnya ada di mobil Jae-jin. Ternyata yang menelepon Jae-jin adalah adik Yongwon, No Young-min. Young-min bilang kalau Jae-jin ingin menraktirnya makan. Dan saat itu mungkin dia menjatuhkan ponselnya. Tapi Yongwon bilang, loh nggak mungkin dong, seharian ini kan Jae-jin ikutan kolokium. Tapi Young-min bilang kalau Jae-jin hari ini mengikuti kolokium di Yangpyeong, bukan di tempat yang biasa. Setelah mengetahui hal ini, Yongwon lalu menyelidiki ke tol mana aja yang telah dilewati oleh Jae-jin. Dan benar, Jae-jin memang ke Yangpyeong. Saat pagi hari, Yongwon kelihatan biasa-biasa aja dan menghadapi suaminya. Menanyakan kemarin kolokiumnya ngomongin apa aja. Dan mengatakan kalau dia bangga kepada suaminya itu. Wah, kok bisa mendam gini ya Yongwon? Saat di klinik, Yongwon mendapatkan sebuah paket lagi dan meminta sekretarisnya untuk membuka isinya. Ternyata itu adalah sebuah miniatur dari akrilik. Setelah itu, Yongwon menutup tirai ruangannya dan menyalakan lampu UV untuk melihat apa ada yang tersembunyi dari miniatur itu. Di saat yang sama, Yongwon mendapatkan pesan dari nomor yang nggak dikenal lagi, yang menulis kebohongan yang terang-terangan disertai foto suaminya bersama seorang wanita yang sedang makan-makan. Yongwon kembali ke miniatur akrilik itu dan menemukan sebuah alamat. Saat mencari alamat itu di internet, Yongwon menemukan kalau foto rumah yang ada di internet sama dengan miniatur akrilik yang ada di mejanya. Ternyata rumah itu dulunya adalah villa keluarga Jae-jin. Ayah Jae-jin juga adalah sahabat ayah Yongwon. Mereka masak dan bermain bersama. Yongwon langsung menuju ke villa yang dimaksud dan memasuki villa tersebut. Tapi Yongwon melihat ada darah di lantai. Dan darah itu adalah darah dari Dr. Jiun. Saat Yongwon mencoba memanggilnya, ibu mertuanya berkata kalau Jiun belum mati. Ibu mertuanya juga ada di sana ternyata. Nyonya Hong mendekati Yongwon dan langsung mengatakan kalau bukan dirinya yang membuat Dr. Jiun jadi begitu.
Kyungwon dan Nyonya Hong akhirnya membawa Jiun ke rumah sakit terdekat. Sedangkan di klinik bedah plastik, kita melihat Jae-jin yang tangannya penuh dengan darah dan terlihat sangat panik. Apakah dia yang melukai Jiun? Masih belum tahu nih kita. Keesokan harinya di rumah sakit, Jiun masih belum sadarkan diri, tapi kondisinya nggak parah. Nyonya Hong dan Yongwon juga masih berada di samping Jiun, menemaninya. Saat Yongwon mau melaporkan ke polisi tentang kejadian menimpa Jiun, agar polisi menyelidiki siapa yang melukai Jiun, Nyonya Hong langsung melarang Yongwon. Yang mengejutkan, Nyonya Hong mencurigai kalau Jae-jin yang melukai Jiun. Villa itu tuh yang tahu hanyalah Yongwon dan orang tuanya serta keluarga Jae-jin. Jadi kalau sampai Dr. Jiun ada di villa itu, berarti pelakunya ya antara orang-orang itu kan? Yongwon juga cerita kalau dia mendapatkan pesan anonim dan miniatur villa. Makanya Yongwon mendatangi villa itu. Tapi ibu mertuanya tetap menyembunyikan alasannya mendatangi villa itu. Nyonya Hong lalu kembali ke villa TKP dan bertemu dengan Chef Park. Chef Park menjelaskan kalau CCTV di area villa semuanya mati. Ponsel dan mobil Jiun pun juga nggak ada. Karena Jae-jin terus nggak bisa dihubungi, Yongwon ke klinik Jae-jin dan mengetahui kalau Jae-jin cuti dengan alasan kolokium. Para perawat juga memberitahu kalau mereka juga tidak bisa menghubungi Dr. Jiun. Pada waktu yang sama, Yongmin berkunjung ke klinik Jae-jin dan menanyakan Jae-jin. Yongwon yang melihat adiknya itu langsung menginterogasinya. Yongmin cerita, iya, jadi begini. Kemarin itu aku mendatangi Jae-jin untuk meminjam uang darinya. Tapi Jae-jin terlihat terburu-buru. Karena aku belum bisa menjelaskan, jadi aku menjelaskan di mobil Jae-jin deh. Tentang uang yang aku mau pinjam. Dan bagaimana aku mau membuka bisnis baru dengan uang itu. Tapi Jae-jin malahan menurunkan aku di rest area Yambyong. Dan pergi begitu aja. Ternyata ponselku ketinggalan di mobil Jae-jin. Lalu aku meminjam ponsel orang asing. Dan meminta temanku si Sung Jae untuk menjemputku di sana. Sung Jae ini ternyata adalah keponakannya Chef Park, sahabat nonton. Nah, lewat ponsel Sung Jae lah, Yongmin menelepon ponselnya yang tertinggal di mobil Jae-jin. Dan Yongwon yang mengangkatnya kemarin itu. Begitulah ceritanya. Saat Yongwon pergi, dia mendengar ada ponsel bergetar. Ternyata itu ponsel milik Dr. Jiun yang mungkin terjatuh saat kemarin malam. Saat Yongwon membawa Jiun ke rumah sakit. Karena sangat penasaran, Yongwon mendatangi rumah sakit tempat Jiun dirawat. Dan menggunakan sidik jari Jiun untuk membuka ponsel itu. Di ponsel Jiun, banyak foto Jae-jin dan foto Nyonya Hong yang sedang menggandeng Yongwon dan Jae-jin yang masih kecil. Melihat itu, Yongwon mendatangi villa TKP lagi. Tapi TKP sudah bersih. Sampai malam hari pun Nyonya Hong nggak bisa menghubungi Jae-jin. Yongwon tiba-tiba memasuki kamar Nyonya Hong dan menegur Nyonya Hong yang telah membersihkan TKP. Tapi Nyonya Hong nggak peduli gitu, dan menanyakan di mana ponsel Jiun. Yongwon memberikan ponsel Jiun dan menanyakan hubungan Nyonya Hong, Jiun, dan Jae-jin. Tapi Nyonya Hong bilang, kalau Jae-jin nggak mungkin punya hubungan gelap dengan Jiun. Jiun itu adalah anak yatim piatu yang Nyonya Hong sponsori. Nyonya Hong menggunakan ponsel Jiun dan berpura-pura menjadi Jiun. Mengirim pesan ke orang-orang kalau Jiun sekarang sedang liburan. Keesokan paginya, Yongwon dan Nyonya Hong mendatangi klinik Jae-jin yang sedang heboh. Karena ditemukan kamera tersembunyi di toilet pria. Dan di ruangan Jae-jin. Para perawat khawatir karena Jae-jin nggak muncul selama beberapa hari. Tapi Nyonya Hong berbohong dan mengatakan kalau Jae-jin lagi istirahat aja. Tiba-tiba seorang pasien pria marah-marah kepada mereka. Itu adalah Chef Park yang berpura-pura menjadi pasien. Para perawat mengatakan kalau Chef Park lah yang menemukan kamera tersembunyi itu. Saat itu, Chef Park berpura-pura ngamuk dan meminta agar klinik Jae-jin ditutup. Karena udah kong kali kong sama Nyonya Hong langsung menyetujui untuk menutup klinik Jae-jin. Yongwon dan para perawat tentu kaget mendengar keputusan Nyonya Hong. Tapi Nyonya Hong berkata kalau dia ingin merenovasi klinik Jae-jin. Dan meminta agar para perawat cuti selama sebulan. Tapi mereka tetap digaji. Wah, langsung happy lah para perawat itu. Tapi Yongwon gak semudah itu tunduk dan percaya begitu aja kan? Yongwon ngomel-ngomel ke ibu mertuanya itu dan menanyakan apa lagi sih yang ibu mertuanya ini sembunyikan dari Yongwon. Mendengar itu, Nyonya Hong bilang kalau dia juga mendapatkan pesan aneh di hari ke-49 Tuan Choi meninggal. Pesan itu berbunyi, bagaimana rasanya jika suami yang kamu inginkan mati menghilang? Dan gak sampai di sana, Nyonya Hong memperlihatkan sebuah rekaman video kepada Yongwon. Video itu berisi Jae-jin yang seperti sedang membersihkan mobil Dr. Jiun dan memukul kamera CCTV di sana. Melihat itu, Yongwon jadi mencurigai Jae-jin lah orang yang melukai Jiun. Tapi Nyonya Hong berkata kalau sepertinya ada orang yang menjebak keluarga mereka dan mereka masuk ke dalam perangkap orang itu. Nyonya Hong mengajak Yongwon untuk bekerja sama. Pada saat yang sama, seorang pria mendatangi mereka. Pria itu adalah Kyung Tae, pacar Jiun. Kyung Tae marah-marah tentang menghilangnya Jiun yang tiba-tiba. Menurutnya, tidak mungkin Jiun tiba-tiba pergi liburan.
Kyung Tae juga mengungkapkan kalau dirinya adalah seorang polisi dan mencurigai kenapa Jiun mendadak menghilang. Kyung Tae berjanji untuk mengungkapkan kasus ini dan menemukan Jiun. Mendengar hal itu, mantu mertua ini mendatangi apartemen Jiun. Nyonya Hong membuka apartemen Jiun dengan cara meniupkan bedak di kode sandi pintu dan mengetahui kalau kodenya adalah ulang tahun Jae-jin. Ya elah. Mereka pun masuk ke dalam apartemen Jiun. Nyonya Hong meminta agar Yongwon mengambil beberapa pakaian Jiun dan memasukkannya ke dalam koper, membuatnya seolah-olah Jiun sedang pergi liburan. Tapi pada saat yang sama, seseorang mencoba masuk juga ke apartemen Jiun. Nyonya Hong dan Yongwon langsung bersembunyi di lemari. Ternyata orang itu adalah Kyung Tae. Kyung Tae akhirnya berhasil masuk ke apartemen Jiun dan menangis terseduh-seduh. Saat Kyung Tae mencurigai lemari di mana Nyonya Hong dan Yongwon bersembunyi, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu apartemen Jiun. Dan ternyata itu adalah Chef Park. Pasti dia disuruh lagi sama Nyonya Hong nih. Chef Park kemudian mengaku kalau dirinya adalah paman Jiun dan mengklaim kalau Jiun sedang liburan. Tapi Kyung Tae tetap nggak percaya. Kyung Tae ngekeh ada yang aneh. Saat Kyung Tae mencoba untuk menelepon ponsel Jiun bergetar. Ternyata ponsel itu masih dipegang oleh Nyonya Hong di dalam lemari dong. Saat Kyung Tae hendak membuka lemari, Chef Park menjitak kepala Kyung Tae untuk mengalihkan perhatian. Dan Yongwon mengeluarkan ponsel itu dari lemari tempat persembunyiannya. Kyung Tae mengambil ponsel itu dan Chef Park mengatakan kalau mungkin aja ponselnya Jiun ketinggalan. Lalu mengajak Kyung Tae untuk makan bersama. Gak sampai di sana, saat Nyonya Hong dan Yongwon kembali ke rumah, seorang pria menunggu mereka. Pria ini adalah detektif swasta bernama Jung Dong-man yang dipekerjakan oleh ayah mertua Yongwon. Jung Dong-man mengatakan kalau Tuan Choi kemarin itu meminta Duman untuk menyelidiki seseorang. Dan orang itu adalah Sena. Yongwon tentu mengenali Sena karena itu adalah pasiennya. Alasan Tuan Choi meminta bantuan Duman adalah karena Sena dan Jae-jin berselingkuh. Duman juga mengeluarkan foto-foto untuk membuktikannya. Gak sampai di sana, Duman juga menjelaskan kalau Sena itu adalah seorang penyihir. Semua laki-laki yang berhubungan dengan Sena mati kabeh. Duman menceritakan kalau Sena dikenal sebagai penyihir bersiul karena dia selalu bersiul setiap kali seorang pria meninggal. Penyebab meninggalnya suami pertama adalah karena keracunan ikan buntal. Dan Sena mendapatkan banyak uang asuransi dari kematian suami pertamanya. Penyebab kematian suami keduanya adalah karena tenggelam. Dan sekali lagi, Sena mendapatkan banyak uang asuransi. Setelah itu, Sena berpacaran. Dan pria itu pun meninggal karena terbakar. Lalu penerima uang asuransinya pun Sena lagi. Waduh, kok serem begini ya? Mendengar itu, Nyonya Hong langsung khawatir dan mengatakan, seharusnya dari dulu keurus Sena. Wah, ternyata Nyonya Hong udah tahu tentang Sena dan Jae-jin ini dong. Astaga. Yongwon langsung ngamuk-ngamuk ke ibu mertuanya itu. Tapi Nyonya Hong terus membela kalau anaknya tidak bersalah. Yang bersalah itu si pelakor alias si Sena. Ya elah, capek deh. Jangan cinta buta dan membela si anak, Bu. Selingkuh itu kedua-keduanya salah. Jangan menghalalkan perbuatan haram deh. Setelah itu, Nyonya Hong langsung berniat untuk menghubungi polisi karena takut Jae-jin diapa-apain sama Sena. Tapi Yongwon mencegahnya dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa kehilangan karirnya selama ini hanya karena Jae-jin. Yongwon bertekad untuk menemukan Jae-jin. Yongwon berkata kalau lebih baik dirinya membunuh Jae-jin daripada Jae-jin dibunuh sama Sena. Wah, mantap nih Yongwon. Keesokan harinya, setelah Yongwon syuting untuk acara televisinya, seseorang mengirimi Yongwon hadiah. Itu adalah sebuah miniatur mobil putih. Setelah melihat plat miniatur mobil itu, Yongwon langsung mengejar si kurir. Sepertinya itu miniatur mobil Jae-jin. Saat menemukan kurir, si kurir mengaku tidak melihat dengan jelas pengirimnya, karena pengirimnya memakai topi, masker, dan kacamata. Saat Yongwon tiba di kliniknya, dia melihat ada sesuatu di bawah miniatur mobil putih itu. Ternyata itu adalah link video, di mana mobil putih itu menelusuri jalan tol, dan pada akhirnya terjatuh ke jurang. Setelah itu, Yongwon dan ibu mertuanya pergi ke kantor polisi untuk laporan tentang kamera tersembunyi di klinik Jae-jin. Tersangkanya adalah Park Sung-jae, teman Yongmin. Tapi kita tahulah ya, itu sekali lagi akal-akalannya Nyonya Hong. Polisi menanyakan kenapa Sung-jae memasang kamera di klinik Jae-jin. Dengan asal nyeplos, Sung-jae mengatakan kalau dirinya menyukai Jae-jin dong. Ampun deh ini. Mendengar alasan gak mutu itu, Nyonya Hong langsung memaafkan Sung-jae dan meminta polisi untuk menutup kasus ini. Demi menemukan Jae-jin, Yongwon mulai memperalat Kyung Tae. Yongwon menawari Kyung Tae untuk konsultasi gratis dengannya. Tentu Kyung Tae tidak menolak.
Kyung-tae menangis frustasi karena tidak bisa menemukan Ji-yoon. Dan saat Kyung-tae menemukan ponsel Ji-yoon, dia menemukan banyak foto Jae-jin di situ. Mendengar itu, Yong-won lalu berkata, kalau sebenarnya Jae-jin itu juga menghilang. Kyung-tae langsung berpikiran kalau Ji-yoon dan Jae-jin itu selingkuh. Yong-won mendorong Kyung-tae untuk menemukan mobil Jae-jin, agar bisa menemukan Ji-yoon juga. Padahal mah kita tahu kalau Ji-yoon ada di rumah sakit. Dengan sangat giat, Kyung-tae nontonin semua CCTV jalan raya demi menemukan mobil Jae-jin. Saat yang sama, Chef Park yang berpura-pura menjadi paman Ji-yoon mendatangi Kyung-tae. Dengan terselubung, Chef Park diam-diam juga mencari tahu tentang keberadaan mobil Jae-jin lewat Kyung-tae. Ini pasti juga disuruh oleh ibu mertua Yong-won. Malam harinya, Yong-won mengajak putranya mengobrol. Dan putranya menanyakan kok tumben ayahnya pergi liburan sendirian selama ini. Tapi Yong-won tetap menutup kebenaran dari putranya itu. Dan mengatakan kalau mungkin ayahnya membutuhkan istirahat. Yong-won juga mengajak putranya itu untuk berlibur. Keesokan harinya, Yong-won menemui Kyung-tae. Kyung-tae lalu memberitahu hasil temuannya dari semua CCTV di jalanan dan di pom bensin. Kyung-tae menemukan kalau orang yang bersama dengan Jae-jin itu bukanlah Ji-yoon. Kyung-tae merasa iba kepada Yong-won karena mengetahui kebenaran Jae-jin telah menyelingkuhi Yong-won, yang adalah seorang wanita yang sukses dan terkenal. Melihat rekaman kamera CCTV di pom bensin, kali ini Yong-won kehilangan ketenangannya. Di dalam mobil, Yong-won ngamuk-ngamuk juga akhirnya sahabat nonton. Sedangkan Nyonya Hong juga mendapatkan telepon dari Chef Park, yang juga telah mendapatkan posisi keberadaan Jae-jin. Yong-won dan ibu mertuanya bergerak untuk mencari Jae-jin. Mereka tiba di lokasi yang sama untuk menemukan Jae-jin. Ibu mertua Yong-won berkata kalau mereka itu satu tim sekarang, dan mengajak Yong-won untuk mencari Jae-jin bersama-sama. Akhirnya mereka pergi bersama, dan menemukan tempat di mana mobil Jae-jin terparkir. Nyonya Hong turun untuk memeriksa keadaan, dan menemukan beberapa pria mabuk yang lagi karaokean. Nyonya Hong tanpa ragu menanyakan kepada mereka tentang anaknya. Para pria itu menjawab kalau Jae-jin pergi ke pulau dekat situ dengan kekasihnya. Sambil menunggu kapal pertama beroperasi untuk pergi ke pulau, Yong-won mengobrol bersama mertuanya. Saat yang sama, Chef Park menghampiri mereka dan menyapa Yong-won dengan benar kali ini. Gak sampai di sana, Yong-won juga memanggil Yong-min untuk bergabung dengan mereka. Yong-min kaget karena paman Sung-jae juga ada di tempat itu. Pada akhirnya ya, semua terbuka juga dan terkait satu sama lainnya. Setelah itu, Yong-won mengajak Yong-min mengobrol berdua dan menjelaskan situasinya di mana Jae-jin selingkuh. Dan Yong-won mau memergokinya. Tapi karena Yong-won gak bisa berkeliaran dengan bebas, maka Yong-won memanggil Yong-min. Setelah itu, Nyonya Hong mendapatkan telepon dari dokter di rumah sakit tempat Ji-yoon dirawat. Ternyata Ji-yoon sudah sadar. Jadi mereka video callan gitu. Saat Yong-won menanyakan tentang apa yang terjadi di villa, Ji-yoon tiba-tiba meronta-ronta dan berteriak-teriak sambil mengatakan kalau semua orang akan mati. Wah, apakah yang menanti mereka ya sahabat tonton? Pagi harinya, mereka pun naik kapal dan menuju ke pulau tempat Jae-jin dan Sena berada. Yong-won bertanya kepada mertuanya, udah berapa lama Jae-jin selingkuh? Ibu mertuanya menjawab, Jae-jin udah menjalani hubungan haramnya itu selama setahun 6 bulanan. Nyonya Hong bercerita kalau pertama kali dia melihat Sena itu di klinik Jae-jin. Nyonya Hong udah merasa auranya nggak enak saat melihat Sena. Dan perilaku Jae-jin pun berubah sejak saat itu. Saat Nyonya Hong tahu mereka berselingkuh, Nyonya Hong menghampiri rumah Sena dan memberikannya cek. Nyonya Hong berpikir kalau Sena dan Jae-jin berhenti sampai di sana. Karena Sena udah mengambil cek dari Nyonya Hong. Dan Jae-jin mengatakan kalau dirinya udah putus sama Sena. Mereka akhirnya sampai di pulau itu. Yong-won meminta agar Yong-min mengecek salah satu kamera CCTV di pelabuhan itu. Sedangkan Yong-won, Chef Park, dan Nyonya Hong pergi ke sebuah restoran. Di sana, Nyonya Hong menunjukkan foto Sena kepada pemiliknya dan menanyakan apakah pernah melihat Sena. Pemiliknya berkata kalau mereka pernah melihat Sena bersama dengan seorang pria. Dan pria itu makan banyak banget. Mendengar itu Nyonya Hong bingung, karena setaunya Jae-jin itu nggak makan banyak. Tapi pemilik restoran itu cukup yakin dengan apa yang dilihatnya. Pada saat yang sama, pengantar makanan restoran menginfokan kalau ada mobil yang ditemukan di laut. Mendengar hal itu, Nyonya Hong dan Chef Park langsung menjemput Yong-won dan pergi ke lokasi tempat mobil terjatuh. Saat mereka sampai di sana, mobil itu sedang diangkut keluar dari air. Dari plat mobilnya, itu adalah mobil yang disewa oleh Jae-jin. Langsung ambruklah Nyonya Hong melihat itu. Gak sampai di sana, sebuah koper tiba-tiba keluar dari dalam mobil itu. Sekarang kita mundur ke masa lalu, di mana Yong-won sedang diving dan menemukan Jae-jin pingsan di dalam kolam itu. Yong-won segera mengangkat Jae-jin ke permukaan, tapi ternyata itu adalah prank
yang Jae-jin siapkan untuk mengejutkan Yong-won. Karena hari itu adalah hari jadi ke-10 tahun pernikahan mereka. Mereka juga merayakannya dengan makan bersama. Yong-won memberikan jam tangan kulit yang terukir hari jadi mereka kepada Jae-jin. Kembali ke saat ini, setelah melihat ada koper besar yang terjatuh, para polisi langsung melihat isi dalam koper. Ternyata hanyalah selimut dan tidak ditemukan orang di dalam mobil sewaan itu. Kejadian ini membawa Yong-won dan ibu mertuanya ke kantor polisi setempat untuk melaporkan Jae-jin yang telah menghilang selama 3 hari. Dan dari rekaman CCTV pelabuhan, polisi hanya menemukan kalau mobil itu masuk ke pelabuhan dan tidak pernah keluar lagi. Gak sampai di sana, polisi lain datang dan melaporkan kalau Jae-jin menghilang bersama dengan seorang wanita. Akhirnya ya, keluarga mau nggak mau buka mulut kan. Para polisi jadi tahu deh kalau Sena itu selingkuhannya Jae-jin. Pada saat yang sama, polisi mendapatkan laporan mengenai tempat menginap Sena dan Jae-jin. Segeralah mereka semua ke tempat penginapan itu. Setelah sampai di tempat penginapan, Jae-jin sama Sena udah menghilang deh. Tapi polisi dan keluarga menemukan surat wasiat yang Jae-jin tinggalkan untuk mereka. Di surat itu, Jae-jin bilang kalau dirinya selama ini tidak hidup dalam kebahagiaan. Dan sekarang, Jae-jin ingin mengakhiri hidupnya. Jae-jin juga meminta maaf kepada ibunya, Yong-won dan putranya. Stres lah ya Nyonya Hong dan Yong-won membaca surat itu. Nyonya Hong dan Yong-won kembali ke kantor polisi. Di saat yang sama, Yong-min mendatangi kantor polisi itu. Yong-min dan Nyonya Hong ngekeh, berkata kalau nggak mungkin Jae-jin tiba-tiba bunuh diri begitu aja. Alasannya apa? Gak masuk akal. Apalagi jasad Jae-jin pun nggak ditemukan. Pokoknya nggak mungkin deh. Setelah semua kegaduhan ini, Yong-won berniat untuk kembali ke Seoul, karena Do-hyun kan ditinggal sendirian. Tapi Nyonya Hong bersikeras akan tinggal di pulau itu untuk menemukan Jae-jin. Mereka pun akhirnya berpisah. Malam itu pun, Yong-won dan Yong-min balik ke Seoul. Pagi harinya, Yong-won mulai kembali mengurus Do-hyun seperti nggak ada yang terjadi. Sedangkan, insiden tentang mobil sewaan serta kemungkinan bunuh diri seseorang bernama Ga-choi bersama selingkuhannya diberitakan di televisi. Pada saat yang sama, Yong-won menghampiri Dr. Ji-yoon. Dr. Ji-yoon menanyakan kabar Jae-jin. Yong-won menjelaskan kalau kemungkinan Sena dan Jae-jin mati bersama. Yong-won kemudian meminta Dr. Ji-yoon untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di villa saat Dr. Ji-yoon terluka kemarin itu. Dr. Ji-yoon pun menceritakan kalau pada hari kejadian, Jae-jin tiba-tiba pulang lebih awal. Tapi karena menurut Ji-yoon ada yang aneh, maka Ji-yoon mengikuti Jae-jin. Dan sampailah Ji-yoon di villa itu. Ji-yoon masuk ke dalam villa dan menemukan sebuket bunga. Tapi saat yang bersamaan, kepala Ji-yoon dipukul. Ternyata yang memukulnya adalah Sena. Sena juga mengatakan, mereka semua akan mati. Kembali ke saat ini, Ji-yoon kembali panik karena dia takut Sena akan membunuh Jae-jin. Yong-won kemudian meminta Ji-yoon untuk menceritakan jika ada hal lain yang tidak diketahui oleh Yong-won tentang Jae-jin. Tapi Ji-yoon tidak mau menjawab dan meminta Yong-won untuk pergi. Aduh, Ji-yoon ini ya, nggak mau bantu sama sekali deh. Yong-won lalu mendatangi klinik Jae-jin dan memeriksa catatan operasi. Yong-won kaget karena semua ahli bedahnya tuh Ji-yoon, bukan Jae-jin. Saat hendak melihat CCTV, Yong-won harus menembus password komputer Jae-jin. Dan ternyata passwordnya adalah ulang tahun Sena dong. Waduh, gondok banget dah Yong-won. Kegondokan itu pun berlanjut, karena semua folder CCTV di komputer Jae-jin sudah dihapus. Yong-won langsung membawa komputer itu ke jasa pemulihan data. Kyung-tae akhirnya menemui Ji-yoon. Tapi hal pertama yang Ji-yoon lakukan adalah menelepon ponsel Jae-jin. Kyung-tae melihat hal ini pun bertanya-tanya tentang hubungan mereka berdua. Malam harinya, Yong-won berhasil mendapatkan rekaman CCTV ruang operasi yang sudah dipulihkan. Yong-won melihat Jae-jin masuk ke ruang operasi dengan headsetnya dan duduk menjauh dari kegiatan operasi itu. Sedangkan Nyonya Hong dan Chef Park terus menanyai para nelayan tentang keberadaan Sena dan Jae-jin. Ada satu nelayan yang mengatakan pernah melihat Sena, tapi sendirian. Nyonya Hong kemudian memberikannya uang, lalu meminta nelayan itu untuk memberikannya tumpangan ke tempat Sena diturunkan. Sementara itu, polisi menghubungi Yong-won untuk melaporkan kalau mereka menemukan sebuah jam tangan dan mengkonfirmasi apakah benar itu jam tangan milik Jae-jin. Ketika Yong-won melihat jam tangan itu, semua kenangan tentang Jae-jin dan dirinya langsung muncul menghujani Yong-won. Mengingat kenangan-kenangan itu, Yong-won menjadi sangat sedih, kecewa dan sakit hati dalam waktu yang bersamaan. Ya jelas lah ya, gimana nggak coba. Yong-won juga mendapatkan telepon dari bank yang melaporkan kalau Yong-won udah menarik seluruh uangnya Kamis lalu. Wah, gila. Gak sampai di sana, seluruh internet menjadi heboh. Seseorang mengupload foto Yong-won yang kemarin sedang berada di pulau dan disambung-sambungin dengan berita di televisi yang bermaga Choi itu.
Di internet, Yongwon mendapat cemoohan. Orang-orang menduga orang yang bernama Choi itu adalah Choi Jae-jin, suami Yongwon. Yongwon kan psikiater keluarga, tapi suaminya sendiri malahan bunuh diri bersama selingkuhannya. Netizen memang mulutnya ampun deh ya. Saat di klinik, Yongwon mendapatkan sebuah video dari nomor yang tidak dikenal. Di video itu, Jae-jin melempar mobil sewaannya ke laut, lalu berkata, "Sena, aku rasa sekarang aku bisa bahagia. Apa-apaan sih ini laki? Buset dah." Sekretaris Yongwon masuk ke dalam ruangan Yongwon dengan panik. Dia menceritakan kalau sekarang Yongwon jadi berita hits di internet karena keberadaan Yongwon di pulau kemarin itu. Wartawan pun berkumpul di depan klinik Yongwon. Do-hyun juga menghubungi Yongwon karena banyak wartawan di depan rumah mereka dan meminta penjelasan mengenai berita bunuh diri ayahnya. Nyonya Hong yang tiba di rumah pun diwawancara oleh para wartawan yang berkumpul di depan rumahnya. Tapi Nyonya Hong nggak ngakuin kalau berita tentang Choi itu adalah tentang anaknya. Kita juga melihat kalau ternyata malam kemarin saat Nyonya Hong meminta salah satu nelayan untuk mengantarnya, Nyonya Hong melihat rekaman CCTV di tempat itu. Di CCTV itu terekam Jae-jin dan Sena berada di tempat itu, yang menandakan kalau Jae-jin masih hidup. Yongwon pun tiba di rumah. Nyonya Hong memberitahu Yongwon kalau Jae-jin belum mati, dan memintanya untuk bekerja sama menemukan Jae-jin. Tapi Yongwon udah ogah buat menemukan Jae-jin. Bagi Yongwon, Jae-jin udah mati. Udah sabodo amat deh si Yongwon ini. Sedangkan kita melihat kalau Jae-jin dan Sena sedang bersama. Jae-jin lagi berenang. Sedangkan Sena kemudian melihat di internet mengenai Nyonya Hong yang tidak mengakui tentang orang bernama Choi itu adalah anaknya. Sena lalu memanggil Jae-jin dan menenggelamkannya begitu aja. Buset dah, ada dendam kesumat apa sih si Sena ini? Saat ini, kita melihat Sena diinterogasi oleh polisi mengenai kasus kematian suami keduanya yang terbakar. Tapi Sena nggak mengaku telah membakar suaminya. Profiler juga menanyakan tentang keluarga Sena. Ternyata Sena pernah membunuh kucing peliharaan keluarganya karena telah mencakar kakak Sena. Kakak dan kedua orang tua Sena pun sudah meninggal. Kita kemudian melihat bagaimana Sena dulu melihat acara Yongwon di televisi. Sena merasa Yongwon kok sok banget. Memang keluarga Yongwon tuh kayak apa sih? Sampai bisa menasihati orang tentang keluarga segitunya. Dan dari situlah Sena mulai berobat ke Jae-jin karena bekas luka bakar di leher Sena. Setelah Jae-jin selesai mengoperasi bekas luka bakar itu, Sena mulai menggoda Jae-jin. Pertama, diajaklah Jae-jin makan malam berdua. Sena juga cerita kalau keluarganya meninggal karena kecelakaan mobil. Dan karena merasa bersalah, hanya dirinya sendiri yang masih hidup, Sena membakar lehernya sendiri. Kalau teman nonton kamu jadi Jae-jin sih, denger gini aja serem loh, bukan iba. Habis itu mereka pergi ke villa Jae-jin. Jae-jin juga cerita soal keluarganya, soal ayahnya yang suka selingkuh, dan bagaimana Yongwon sepertinya tidak bisa mengerti dan memahami Jae-jin selama ini. Jiwa kesepian memang paling mudah untuk digoda ya. Gak sampai di sana, Sena juga mengirimkan burung mati kepada Yongwon, serta menguntit Yongwon. Hari di mana Dr. Jiun ke villa Jae-jin, Sena menghajar kepala Dr. Jiun. Setelah itu, Jae-jin turun ke bawah, dan kaget melihat Jiun udah terkapar di lantai. Tapi Sena berbohong ke Jae-jin, mengatakan kalau Jiun tuh penguntit Jae-jin, dan mau membunuh Sena. Saat Jae-jin hendak menelepon ambulans, Sena menghentikannya, dan memeriksa ponsel Jiun, di mana riwayat panggilannya semuanya adalah Nyonya Hong. Sena mulai menghasut Jae-jin, kalau Jiun selama ini memihak Nyonya Hong, bukan Jae-jin, dan mengusulkan agar mereka meninggalkan villa itu saat itu juga. Sena terus memanipulasi Jae-jin, agar Jae-jin meninggalkan keluarganya, dan hidup bebas. Saat ini, Sena dengan penuh semangat mencelupkan kepala Jae-jin ke kolam renang. Ini antara Jae-jin jadi sadar apa jadi mati deh, ampun. Untungnya ada beberapa orang yang muncul di kolam renang itu, sehingga Sena melepaskan Jae-jin. Sena bilang, itu tandanya kamu lahir kembali. Kamu udah mati dan sekarang hidup kembali. Buset, pilih-pilihlah kalau mau nyari selingkuhan ya. Kembali ke rumah, Nyonya Hong nggak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Kalau Yongwon udah nggak peduli lagi sama Jae-jin. Dan Yongwon berjanji, kalaupun Jae-jin kembali kepadanya, Yongwon akan memastikan Jae-jin merasakan hal yang sama. Mantap Yongwon, lanjutkan. Yongwon kemudian menghadapi Do-hyun dan menceritakan kebenarannya tentang Jae-jin yang berselingkuh. Do-hyun bertanya, apakah Yongwon akan menceraikan Jae-jin? Yongwon gak menjawab. Tapi Do-hyun bilang kalau dia akan mengikuti keputusan ibunya, apapun itu. Keesokan harinya, Yongwon mulai menjalani harinya seperti biasa. Membangunkan Do-hyun, menyiapkan sarapan dan syuting untuk acaranya. Tapi Nyonya Hong nggak berhenti di sana. Dia menelepon Chef Park dan meminta Chef Park membawakan barang-barang Sena yang ditinggal di villa Jae-jin. Nyonya Hong pergi ke kedai mie dan memeriksa barang-barang Sena.
Nyonya Hong menemukan kalau Sena memiliki salah satu novel karangan Nyonya Hong. Dan dari sana, Nyonya Hong berspekulasi kalau Sena tuh mengincar dirinya. Sung Jae dan Yong Min juga mendatangi kedai mie itu. Mereka masih kebingungan kenapa Jae-jin menulis surat bunuh diri palsu. Di rumah, Yong-won mendapatkan kiriman sebuah novel yang berjudul Perangkap Tikus Hilang. Setelah melihat novel itu, Yong-won menghampiri Nyonya Hong dan mengatakan kalau ini bukan hanya selingkuh biasa. Nyonya Hong tentu membenarkan firasat Yong-won dan mengatakan kalau Sena mengincar dirinya. Yong-won juga memberikan foto keluarga yang dikirim Sena. Nyonya Hong menebak kalau ada angka di foto itu. Nyonya Hong mengatakan kisah seorang wanita yang mencoba mengambil alih sebuah keluarga, mayat merpati dan angka di foto. Itu semua sama persis seperti novel karangan Nyonya Hong. Yong-won juga menyerahkan novel yang diterimanya kemarin. Ternyata itu novel karangan Nyonya Hong juga. Yong-won bertanya, apakah Nyonya Hong menyimpan kebohongan lain? Karena berikutnya, kalau sesuai angka di foto, Nyonya Hong lah targetnya. Baru setelah itu Do-hyun. Nyonya Hong lalu berkata, ibu akan mengurus Sena. Yong-won mengurus Do-hyun. Mari urus putra kita masing-masing. Yong-won lalu mulai membututi putranya dan mengetahui kalau Do-hyun membolos dari lesnya. Lalu pergi bersama teman wanitanya yang bernama Soyi dan satu orang lain yaitu Tae-oh. Tapi saat menjemput Do-hyun tuh menutup-nutupi semuanya dari Yong-won. Kali ini kita melihat Dr. Ji-yoon datang ke rumah Yong-won. Dia pergi ke kamar Yong-won dan dengan lancang mencoba salah satu gaun Yong-won. Tae-oh melihat hal itu dan Tae-oh mulai memanipulasi Ji-yoon, mengatakan kalau kamar ini gaun yang dipakai Ji-yoon tuh sangat cocok dengan Ji-yoon. Bahkan Jae-jin mengatakan banyak hal baik tentang Ji-yoon dan mengatakan kalau Ji-yoon mengenal Jae-jin lebih baik daripada keluarganya sendiri. Ini Tae-oh psikopat juga kali ya, atau sekutunya Sena. Saat itu, Nyonya Hong tiba di rumah dan menemui Ji-yoon. Nyonya Hong memberitahu kalau sekarang Yong-won udah tahu semuanya. Dan karena Jae-jin nggak ada, Nyonya Hong menyerahkan klinik Jae-jin kepada Ji-yoon. Saat itu, Ji-yoon langsung bilang, Yong-won dan Jae-jin akan bercerai kan ya? Aku bisa loh ganti posisi Yong-won. Tapi Nyonya Hong langsung menghentikan angan-angan luar biasa Ji-yoon ini dan menyuruhnya pergi. Lancang kali memang Ji-yoon ini ya. Malam itu, Nyonya Hong meminta Yong-won untuk pergi ke suatu tempat dengannya. Itu ternyata adalah tempat tinggal Sena. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Dan di rumah itu ada lukisan muka Yong-won dong. Mereka merasa Sena ini udah bahaya tingkat dewa dan makin pengen menemukan Sena. Tapi di saat bersamaan, Jae-jin malah muncul di depan rumah dong. Yong-won yang melihat suaminya tiba-tiba muncul begitu kayak jelangkung. Datang dan pergi tanpa diundang. Langsung ngegas mobilnya menuju ke arah Jae-jin. Kali ini kita melihat saat Jae-jin menonton berita tentang menghilangnya seseorang yang bernama Choi di televisi. Melihat berita itu, Sena menyuruh Jae-jin untuk kembali ke keluarganya karena mereka udah ketahuan bohong. Tapi Jae-jin menolak mentah-mentah ide Sena itu. Kembali saat ini, tiba-tiba Jae-jin nongol di depan rumah keluarga dan Yong-won meluncurkan mobil hendak menabrak Jae-jin. Jae-jin tentu menghindar dan Nyonya Hong segera menghampiri Jae-jin. Sedangkan Yong-won masuk begitu aja ke dalam rumah. Jae-jin lalu bertemu dengan Do-hyun dan Tae-oh. Do-hyun sangat kecewa melihat ayahnya itu dan langsung pergi ke kamarnya. Tae-oh yang berada di sana berbicara kepada Yong-won dan memberitahunya kalau Do-hyun selama ini bolos les. Do-hyun juga sebenarnya ingin memperkenalkan Soyi kepada Yong-won dan Jae-jin. Tapi karena situasi nggak memungkinkan, Tae-oh mentraktir Do-hyun dan Soyi makan untuk menghibur Do-hyun. Malam itu, Nyonya Hong, Yong-won, Jae-jin berbicara bersama. Di sana, Yong-won langsung menyerang Jae-jin tentang perselingkuhannya dan bagaimana Jae-jin selama ini melakukan operasi bayangan. Yong-won nggak mau mendengar apapun lagi tentang alasan Jae-jin dan pergi begitu aja. Sedangkan Nyonya Hong meminta agar Jae-jin tuh sadar kalau Sena tuh mendekati Jae-jin untuk menghancurkan keluarga mereka. Tapi cinta memang buta. Di klinik, Yong-won menjelaskan ke sekretarisnya tentang bagaimana perbuatan Sena. Yong-won ingin melidiki kenapa Sena sampai berbuat segitunya. Sedangkan di tempat lain, kita melihat Sena mengunjungi sebuah panti asuhan dan meminta izin untuk menginap di sana selama beberapa hari. Ji-yoon mendatangi klinik Jae-jin bersama dengan Kyung-tae. Ji-yoon meminta agar Kyung-tae mencari informasi mengenai Sena. Tapi tiba-tiba Tae-oh juga mendatangi klinik itu. Dan akhirnya Ji-yoon berbicara berdua dengan Tae-oh. Tae-oh mengatakan kalau dulu Jae-jin tuh jatuh cinta kepada Ji-yoon. Jae-jin juga udah mengetahui kebenaran mengenai Ji-yoon. Jadi Ji-yoon nggak perlu kecewa. Sebenarnya siapa sih Tae-oh ini? Maunya apa sih dia? Tae-oh juga menceritakan kalau Jae-jin udah kembali ke rumah. Hari itu, Yong-min, Ji-yoon, dan Baby Choi mendatangi rumah Yong-won karena Jae-jin mengundang mereka untuk makan malam bersama. Jae-jin yang memasak untuk mereka. Semua orang kaget melihat makanan yang terhidang di atas meja. Tapi Jae-jin bilang kalau makanan-makanan inilah yang sebenarnya dia sukai selama ini.
tapi nggak akan pernah bisa dia makan di rumahnya sendiri. Jejin juga menambahkan kalau sebenarnya Jejin yang mereka kenal tuh adalah Jejin yang palsu. Dia berpura-pura menjadi anak dan suami yang baik, bahkan menjadi dokter palsu yang melakukan operasi bayangan. Jejin bilang kalau keluarganya membuat dia hidup dalam kepalsuan. Gak sampai di sana, Jejin bahkan mengungkapkan kalau ayahnya tuh nge-frame ayah Yongwon, bahkan sampai membuat ayah Yongwon bunuh diri. Terkaget-kagetlah Bibi Choi dan Yongmin mendengar hal itu. Jejin menambahkan, karena itulah Nyonya Hong membawa Yongwon ke keluarga itu. Nyonya Hong juga merencanakan pernikahan Jejin dan Yongwon. Saat Nyonya Hong menyangkalnya, Jejin memutar rekaman audio bagaimana bapak emaknya merencanakan nge-frame ayah Yongwon, dan bagaimana mereka juga membuat Yongwon dan Jejin menikah. Wah, gila-gila. Tapi yang lebih gilanya lagi, ternyata Sena memperhatikan keluarga ini dari kamera tersembunyi dong. Astaga, ampun-ampun deh ini. Yongwon kemudian menghampiri Jejin yang sedang mengemas kopernya. Jejin kemudian bilang kalau tujuannya pulang adalah untuk mengungkapkan seluruh kebenaran ini, agar Yongwon juga bisa hidup bebas sekarang. Karena Jejin udah muak menjalani kehidupan palsunya selama ini. Saat Jejin ingin minggat, Yongwon memperingatkannya kalau Jejin tuh lagi dimanipulasi oleh Sena. Tapi Jejin ngekeh mengatakan kalau itu pilihannya sendiri dan kemudian pergi. Saat Jejin pergi, Yongwon dan Nyonya Hong juga mengikuti Jejin dengan mobil mereka masing-masing. Di bandara, Yongwon dan Nyonya Hong memperhatikan Jejin dari jauh. Di sisi lain, Sena mendatangi bandara dan bertemu dengan seorang pria. Ternyata pria itu adalah Yosup. Dia adalah bawahan keluarga Jejin selama ini dong. Yosup meminta agar Sena meninggalkan balas dendamnya. Tapi Sena bilang kalau dia nggak bisa. Karena Yongwon udah menyakiti dirinya selama ini. Buset dah, geneng banget ini cewek. Sena meminta Yosup untuk memasang kamera di ruang tamu. Ternyata. Setelah itu, kita melihat Sena datang ke tempat Jejin berada. Tapi dia hanya memperhatikan Jejin, Nyonya Hong, dan Yongwon dari kejauhan, tanpa menghampiri Jejin. Setelah lama menunggu Sena nggak datang-datang, Jejin pun akhirnya pergi dari sana. Jejin kemudian mendatangi kliniknya, dan meratapi hubungannya dengan Sena. Yongwon pun datang, dan memberikan foto keluarga mereka, yang kemarin itu dikirimkan oleh Sena. Yongwon mencoba menyadarkan Jejin kalau Sena itu loh cewek jahat. Tapi Jejin tetap aja buta dan tuli deh. Yongwon juga bilang kalau kemungkinan sasaran Sena selanjutnya adalah Doyun. Yongwon meminta agar Jejin gak tersesat sebagai seorang ayah. Yongwon lalu melihat ponsel Jejin dan mengecek nomor ponsel Sena. Dari pengamatannya, Yongwon menyadari kalau Sena mengamati mereka dari ruang makan itu. Yongwon lalu pulang dan mulai mencari kamera tersembunyi di setiap ruangan dan menyadari kalau ada beberapa kamera tersembunyi di ruangan-ruangan rumahnya itu. Keesokan harinya, Kyung-tae mendatangi Yongwon dan mengatakan kalau Sena tuh bener-bener gendeng loh. Bahkan saat polisi menanyai tentang suami Sena yang mati terbakar, Sena tuh bener-bener gila di ruang interogasi. Kyung-tae lalu menunjukkan video rekaman saat Sena dulu diinterogasi. Kyung-tae lalu menambahkan kalau dirinya telah menyelidiki lebih dalam. Dan ternyata 14 tahun yang lalu, terjadi kebakaran yang menewaskan seluruh keluarga. Orang tua dan putri mereka. Bertiga ditemukan tewas di ruangan yang sama. Penyebab kebakaran gak bisa diidentifikasi. Tapi ternyata keluarga itu memiliki 2 putri. Putri yang tewas dalam kebakaran itu adalah putri sulung. Dan kita tahulah ya, putri yang gak tewas itulah Sena. Hanya Sena yang gak ada di rumah saat kebakaran naas itu terjadi. Menurut penyelidikan, saat itu Sena tidur di halaman rumah karena tidur berjalan. Setelah itu, Sena diadopsi oleh keluarga di Norwegia. Tapi yang jadi ngebingungin Kyung-tae adalah, Sena kok bilang kalau keluarganya meninggal dalam kecelakaan pesawat? Yongwon cuma bisa menebak 2 hal. Antara Sena lupa ingatan karena syok, atau ya memang ngebohong aja. Cuman yang pasti, Sena itu berbahaya. Setelah percakapan itu, Yongwon pergi dan mengirim pesan ke Sena. Kenapa kamu membunuh kakak yang sangat kamu sukai? Melihat pesan itu, Sena langsung marah dan menelepon Yongwon. Tapi Yongwon tiba-tiba muncul di depan kamera. Dan Sena kaget karena Yongwon udah mengetahui kalau Sena telah meletakkan beberapa kamera tersembunyi di rumah Yongwon. Kita kemudian kembali ke masa lalu, yang kembali membuat kaget deh. Di mana Nyonya Hong tuh ternyata kehilangan bayinya, dan selingkuhan Tuan Choi melahirkan bayi, lalu memberikannya kepada Nyonya Hong. Sepertinya bayi itulah Jejin. Jadi Jejin itu bukan anak kandung Nyonya Hong ternyata, melainkan anak kandung dari Tuan Choi dan selingkuhannya. Ya ampun, beneran drama di dalam drama deh ini namanya. Berarti inilah kebohongan yang selama ini Nyonya Hong simpan. Kembali ke saat ini, Yongwon mengangkat telepon Sena dan mulai memprovokasi Sena tentang kakak dan keluarga Sena. Sena langsung bilang, "Oh, kamu nggak tahu ya kalau keluarga kamu tuh banyak menyimpan rahasia?" Sepertinya Sena ingin menghancurkan keluarga Yongwon dengan rahasia mereka yang tersembunyi.
Yongwon lalu menghampiri Nyonya Hong dan menanyakan kenapa ibu mertuanya itu. Dengan tega berpura-pura nggak tahu perbuatan Tuan Choi kepada ayah Yongwon. Bahkan menikahkan Jejin dengan Yongwon. Dengan enteng Nyonya Hong menjawab, kalau dia melakukan semuanya karena dia seorang ibu. Dia nggak mau lihat keluarganya hancur. Yongwon juga memberitahu ibu mertuanya tentang bagaimana Sena menaruh beberapa kamera pengawas di rumah mereka. Nyonya Hong berpendapat, kalau sepertinya ada seseorang di dalam rumah yang membantu Sena untuk menaruh kamera tersembunyi itu. Tapi dengan sarkas, Yongwon menjawab, ibu aja yang temukan siapa orang itu. Karena orang-orang di rumah ini kan ciptaan ibu semua. Aduh, ngakak si sarkasnya ini. Nyonya Hong lalu memanggil Yosup dan asisten rumah tangganya, menanyai mereka tentang kamera tersembunyi itu. Tapi ART-nya mengatakan kalau bisa jadi Jiun atau Teo yang memasang kamera itu. Wah, selamat deh Yosup kali ini ya. Di klinik, Jiun masuk dan menemukan Jejin. Di sana, Jiun bilang kalau Sena itu perempuan jahat. Dia aja mukul aku loh pakai sekop. Tapi Jejin bilang, itu karena kamu duluan yang menyerang Sena. Sena nggak mungkin kayak gitu. Buset deh Jejin ini. Melihat Jejin putus cinta, Jiun langsung deh pelan-pelan mencoba menghasut Jejin untuk menarik perhatian Jejin. Yongwon menemui Yongmin di panti jompo, tempat ibu mereka dirawat. Yongmin bingung dengan kakaknya itu, yang selalu memihak keluarga suaminya. Tapi tiba-tiba ibu mereka mendatangi mereka, dan mengatakan kalau Yongwon nikah dengan Jejin itu demi uang, supaya bisa membiayai rumah sakit ibunya dan membiayai Yongmin. Setelah mengatakan itu semua, ibu mereka kembali demensia lagi. Yongwon lalu menegaskan kalau dirinya bisa aja meninggalkan keluarga besarnya itu. Tapi karena Dohyun, Yongwon gak bisa melakukan hal itu sekarang. Dan ada masalah lainnya. Yongwon bilang kalau Sena memerasnya. Bagaimana Sena menargetkan setiap anggota keluarga dan menginginkan mereka semua terjatuh. Yongwon pengen tahu alasan kenapa Sena tuh mengincar Yongwon. Dan Yongwon juga pengen membalas perbuatan Sena. Yongwon dan Yongmin lalu mendatangi kantor polisi untuk menanyakan kebakaran yang terjadi kepada keluarga Sena. Tapi polisi di sana sepertinya nggak tahu kejadian itu secara detail. Secara kan itu kejadian yang terjadi 14 tahun yang lalu. Di klinik psikiatri, Soyi mendatangi Yongwon dan mengatakan kalau dia mengandung anaknya Dohyun serta memberikan sonogramnya kepada Yongwon. Kehamilan Soyi sudah 11 minggu. Soyi juga mengatakan kalau dirinya dan Dohyun sepakat untuk melahirkan bayi itu. Tapi Yongwon harus mengirim mereka ke luar negeri. Karena kalau mereka di Korea, sembari sekolah, sembari melahirkan, pasti diomongin orang. Buset, ini Soyi ini aneh banget deh. Saat sampai ke rumah, Nyonya Hong akhirnya mengetahui tentang kehamilan Soyi. Nyonya Hong dengan tegas menginginkan kalau Soyi gugurin aja kandungannya. Kan belum 24 minggu. Nyonya Hong lalu menyerang Yongwon dan mengatakan kalau Yongwon itu loh psikiater keluarga, tapi keluarga sendiri juga hancur. Yongwon kemudian menemui Dohyun. Dohyun membenarkan kalau Soyi hamil. Tapi Yongwon kayak nggak bisa menerima hal ini kan. Mendengar itu, Dohyun langsung memutuskan untuk membicarakan hal ini berdua dengan ayahnya saja. Buset dah ini. Nyonya Hong lalu menemui Jejin di kliniknya, lalu memberitahu perihal Dohyun dan Soyi. Nyonya Hong meminta agar Jejin itu sadarlah kalau dia itu ayah. Peranmu itu loh nggak boleh sampai gagal. Jejin lalu menghampiri Dohyun. Dohyun juga bilang kalau ini adalah kehidupan yang dia ingin jalani. Dohyun meminta ayahnya agar mengirim Sohee dan Dohyun ke Amerika untuk sekolah sembari melahirkan. Susah memang jadi orang tua ya, mumet. Di tempat lain, Theo mengirim pesan kepada Jiun dan mulai memanipulasinya dengan mengatakan sekarang loh Jejin tuh dikurung di rumahnya. Tapi siapakah orang yang akan menyelamatkan Jejin sekarang? Ampun ini Theo deh. Keesokan harinya, Yongwon bertemu dengan Ibu Soyi di restoran mie Chef Park. Nyonya Hong juga ternyata ada di sana. Ibu Soyi sepertinya setuju jika Soyi dan Dohyun dikirim ke luar negeri. Tapi Nyonya Hong menawarkan uang dalam jumlah yang besar agar Soyi pergi dari kehidupan Dohyun. Mendengar itu, Ibu Soyi langsung marah dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Yongmin, Yongwon, dan Sung Jae mendatangi detektif Cha. Dia dulunya yang bertugas menangani kasus kebakaran keluarga Sena. Saat Yongwon membahas tentang Sena, detektif Cha langsung mengusir mereka dan mengatakan kalau dirinya tidak ingin tahu apapun tentang Sena. Wah, ada apa ini? Melihat reaksi detektif Cha, Yongwon berkata, "Detektif Cha, tolonglah, putra saya diperas oleh Sena." Sedangkan di tempat lain, kita melihat Chef Park dan Nyonya Hong mendatangi rumah Soyi. Chef Park menjelaskan kalau ayah Soyi menyatakan kebangkrutan dan kabur dari rumah. Kembali ke Yongwon, detektif Cha mengatakan kalau Sena tuh bukan satu-satunya penyintas dalam kebakaran itu. Ternyata kakaknya masih hidup, tapi dalam keadaan koma. Suatu hari, kakak Sena tersadar dari koma, tapi meminta detektif Cha untuk merahasiakan hal ini dari Sena. Karena Sena lah yang membakar rumah mereka dan membunuh seluruh keluarga. Mendengar itu, detektif Cha langsung berniat untuk menyelidiki kasus ini lagi. Tapi Sena tiba-tiba udah diadopsi. Jadi kasus kebakaran ini pun ditutup.
Detektif Cha juga memberikan alamat kakak Sena kepada Yongwon. Saat tiba di rumah, Do-hyun marah-marah kepada Yongwon karena akhirnya Soi memutuskan untuk menerima uang dari keluarga Do-hyun untuk melepaskan bayi mereka. Ternyata itu adalah ulah Nyonya Hong. Marah-marahlah Yongwon ke ibu mertuanya karena ibu mertuanya ikut campur berlebihan. Yongwon lalu menghampiri Do-hyun dan mengatakan kalau Yongwon akan mendukung keputusan Do-hyun dan Soi. Keesokan harinya, Yongwon mendatangi alamat yang kemarin itu diberikan oleh Detektif Cha. Ternyata itu adalah panti asuhan yang kemarin itu Sena kunjungi. Yongwon menanyakan kepada biarawati di sana, di mana dia bisa menemui Lee Seun, yang adalah kakak Sena. Saat Yongwon menemui Seun, adegan langsung beralih ke acara live Yongwon, di mana Yongwon menginterogasi Seun tentang perilaku aneh Sena dari kecil. Sena pun menonton acara ini, dan langsung menelepon Yongwon. Yongwon meminta agar Sena mendatanginya, jika Sena ingin bertemu dengan kakaknya itu. Saat Sena datang, semuanya gelap, dan kakaknya nggak ada. Tapi Yongwon tiba-tiba nongol dan lampu menyala. Yongwon langsung menembak Sena dengan mengatakan karena cinta Sena tidak diterima oleh keluarganya, maka Sena membunuh keluarganya sendiri. Tapi Sena terus menanyakan di mana kakaknya. Yongwon menjawab kalau semua itu adalah bohong. Kakak Sena sudah meninggal. Mendengar itu langsunglah Sena mencekik Yongwon. Kita kembali ke waktu di mana Yongwon mendatangi kakak Sena yang bernama Lee Seun. Tapi ternyata yang ditemui oleh Yongwon tuh bukan Seun, tapi temannya Seun. Teman Seun mengatakan kalau Seun sudah meninggal. Dia juga menceritakan bagaimana awal mula kegilaan Sena. Awalnya adalah merpati. Jadi waktu kedua saudari ini masih kecil, Sena membunuh merpati karena merpati itu membuat Seun ketakutan. Dan saat kebakaran terjadi, Sena menarik Seun untuk lari bersamanya. Tapi Seun melepaskan Sena dan mencari orang tuanya. Seun meninggal karena PTSD parah. Seun bahkan mengalami komplikasi dan gak berapa lama pun meninggal. Setelah itu, Yongwon memulai aksinya. Yongwon meminta seseorang untuk berpura-pura menjadi Seun. Bahkan mendandani orang itu supaya mirip dengan Seun dewasa untuk berbicara di acara Yongwon. Hal itu dilakukan Yongwon untuk memancing Sena datang kepadanya. Saat Sena datang ke studio Yongwon, ternyata semua kamera udah siap untuk merekam Sena. Ketika Sena mencekik Yongwon, Sekretaris Ra dan Kyung-tae segera menolong Yongwon. Hal ini membuat Sena kabur dari sana. Kyung-tae, Yongwon, dan Sekretaris Ra pun mengejar Sena. Dan akhirnya mereka pun berhasil menangkap Sena. Kyung-tae menginterogasi Sena perihal surat ancaman, serta kamera tersembunyi di rumah Yongwon. Tapi karena Kyung-tae nggak punya bukti, ya nggak bisa berlanjut deh ini. Saat Kyung-tae tanya mengenai kebakaran di rumah Sena dulu, Sena malahan nantangin dan bilang ya udah selidiki aja aku sambil menangis. Luar biasa banget ini Sena. Sena nggak bisa ditahan kalau nggak ada bukti selama 48 jam nih sahabat nonton. Sekretaris Ra tanya ke Yongwon, kok Sena bisa segila ini ya sama Yongwon tuh kenapa? Yongwon bilang, mungkin karena Sena menerima salah satu komentar Yongwon sebagai kritik terhadap keluarga Sena. Jadi Sena tuh merasa kalau Yongwon menyindir keluarga Sena lewat talk show-nya Yongwon. Sedangkan di rumah, Nyonya Hong bersama Chef Park mengajak Yosup untuk minum. Sementara Chef Park terus minum bersama Yosup, Nyonya Hong pergi ke salah satu mobil yang biasa dikendarai oleh Yosup, mengambil kamera dashboard mobil itu lalu memperlihatkannya kepada Jae-jin. Ada video yang memperlihatkan Yosup berhubungan dengan Sena, bahkan mereka berpelukan. Nyonya Hong juga mengatakan kalau Yosup lah yang menaruh kamera tersembunyi itu di rumah mereka. Mendengar itu, Yongwon meminta Jae-jin agar bisa bersaksi besok di kantor polisi. Tapi nggak tahu ya Jae-jin bersedia apa enggak atau tetap buta karena cinta. Keesokan paginya, Nyonya Hong dan Yongwon mengajak Yosup untuk berbicara. Mereka mencoba membuka kedok Sena kepada Yosup dengan berkas-berkas kehidupan Sena. Yongwon meminta agar Yosup mau bersaksi untuk keluarga itu, agar Sena bisa menjalani kehidupan normal. Yosup kemudian diinterogasi oleh Kyung-tae. Yosup mengklaim kalau dirinya berpacaran dengan Sena. Yosup juga mengakui telah menaruh kamera rekaman di rumah Yongwon. Tapi Yosup bilang kalau bukan Sena yang menyuruhnya. Wah, cinta buta versi kedua nih. Bebas deh Sena lama-lama kalau begini. Nggak ada yang mau bersaksi melawan Sena soalnya. Setelah Sena bebas, Jae-jin sudah menunggu Sena di depan kantor polisi. Jae-jin menanyakan apakah Sena beneran menipu dirinya selama ini. Penting banget ya dapatin konfirmasi dari orang gila. Aduh. Di rumah, Jae-jin mulai minum-minum deh ya. Nyonya Hong kemudian mendekati Jae-jin dan mulai mengatakan kalau apapun yang Nyonya Hong lakukan selama ini adalah untuk kebaikan Jae-jin. Jae-jin muak mendengar hal itu, lalu mengatakan, kenapa sih ibu sampai begitunya? Padahal aku kan bukan anak kandungmu. Syok beratlah Nyonya Hong mengetahui kalau Jae-jin sudah tahu tentang kebenaran ini. Pada saat yang sama, Yongwon berbicara dengan Do-hyun.
menanyakan apakah ada rahasia lain yang Do Hyun sembunyikan dari Yongwon. Do Hyun berkata, Soi hamil itu tuh palsu, dan Do Hyun mau ke Amerika untuk menemui Juno. Juno itu sahabat Soi dan Do Hyun. Do Hyun juga mengakui kalau dirinya dan Juno tuh saling menyukai, alias mereka adalah gay ya sahabat tonton. Astaga, setiap episode bener-bener kayak kotak Pandora ya. Ada aja yang baru dan mengagetkan. Yongwon kemudian menceritakan tentang Do Hyun kepada Nyonya Hong dan Jae-jin. Nyonya Hong tentu sangat menentang Do Hyun yang seperti itu. Tapi Jae-jin mengatakan agar mereka melihat dan mendukung aja apapun yang Do Hyun pilih untuk kehidupannya. Waduh. Yongwon juga mengatakan kalau Sena tahu tentang rahasia Do Hyun ini, mungkin Sena akan memeras Yongwon dengan mengancam akan mengekspos tentang Do Hyun. Tapi Yongwon udah pasrah. Yongwon siap kehilangan segalanya untuk melindungi anaknya Do Hyun. Malam itu, Jae-jin menemani Do Hyun tidur. Do Hyun mengatakan kalau Tae-oh pernah bilang kepada Do Hyun kalau Yongwon gak akan pernah memahami tentang Do Hyun yang gay. Mendengar hal itu, Jae-jin langsung menemui Tae-oh dan menanyakan kenapa Tae-oh kok ngomong kayak gitu. Tapi Tae-oh malah ngeledek Jae-jin dan mengatakan, sekarang kok kamu belain Yongwon sih? Mau nggak aku kasih tahu ke Yongwon bagaimana kita bertemu? Langsunglah Jae-jin menarik erat Tae-oh. Buset, rahasia apa lagi deh ini? Keesokan harinya, saat acara talk show, seorang wanita menelepon Yongwon dan membongkar rahasia Do Hyun tentang Do Hyun yang adalah penyuka sesama pria. Langsung aja acara itu di-cut, dan sekretaris Ra memperlihatkan sebuah artikel di internet yang membicarakan tentang Do Hyun. Melihat artikel itu, Yongwon langsung bergegas ke sekolah Do Hyun untuk melindungi putranya itu. Tapi tiba-tiba, seseorang jatuh dari atap sekolah ke mobil, dan orang itu adalah Do Hyun. Tapi bohong, karena ternyata semua itu hanyalah mimpi sahabat nonton. Teman nonton kamu juga ketipu nih. Jadi mari ketipu bareng ya kita. Nyonya Hong mengajak Soi dan Do Hyun untuk makan bersama. Di sana, Nyonya Hong bilang kalau dia akan membiarkan Do Hyun memilih jalannya sendiri, walaupun akan berat ke depannya. Saat Do Hyun pergi, Nyonya Hong bilang ke Soi, saya tahu kenapa kamu berbohong dengan berpura-pura hamil. Itu semua karena kamu menyukai Do Hyun kan? Soi pun tersenyum. Dan pertama kali kita melihat Soi tersenyum begitu ya. Malam itu, saat acara talk show Yongwon mau dimulai, Sena mengirimkan foto-foto Juno dan Do Hyun sedang bersama. Yongwon langsung menelepon Sena dan memintanya untuk tidak melibatkan Do Hyun. Mendengar itu, Sena menyuruh Yongwon untuk ke Villa Jae-jin. Yongwon langsung bergegas ke Villa Jae-jin dan meninggalkan acara talk show-nya begitu aja. Saat sampai di villa itu, Yongwon menemukan mobil Nyonya Hong. Yongwon kemudian masuk ke dalam villa dan menemukan Nyonya Hong dengan noda darah. Sementara itu, Yosup tergeletak di samping Nyonya Hong dengan berdarah-darah. Gak sampai di sana, polisi pun tiba-tiba udah sampai aja di villa itu. Gila sih ini, makin ke belakang makin gila memang ini drama, tapi jadi makin seru kan? Dalam kilas balik, saat Yongwon dan Jae-jin merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-10, Nyonya Hong dengan teliti memesankan wine untuk hadiah kepada pasangan itu. Nyonya Hong bahkan menjenguk ibu Yongwon dan menceritakan dongeng agar ibu Yongwon bisa tidur dengan nyaman. Wah, nggak sangka banget ya Nyonya Hong sebaik ini. Kembali ke saat ini, Nyonya Hong dikirimi pesan dan dipancing untuk mendatangi villa. Nyonya Hong memasuki villa dan hendak menyalakan lampu. Tapi tiba-tiba seseorang menyerang dan membius Nyonya Hong. Saat Nyonya Hong sadar kembali, dia sudah berlumuran darah dan memegang pisau yang penuh dengan darah. Di samping Nyonya Hong juga tergeletak mayat Yosup. Saat itulah Yongwon masuk ke villa dan menemukan Nyonya Hong dan Yosup yang berlumuran darah. Nyonya Hong sempat menjelaskan tentang bagaimana dirinya mendapatkan pesan yang aneh yang memancingnya ke villa. Kemudian seseorang menyerang Nyonya Hong. Dan tiba-tiba saat sadar hal ini sudah terjadi. Tak lama kemudian polisi udah sampai aja ke villa dan membawa Nyonya Hong beserta Yongwon ke kantor polisi. Sedangkan Sena lewat di villa itu. Salah satu polisi juga memperhatikannya. Saat diinterogasi, secara terpisah Nyonya Hong dan Yongwon sama-sama saling membela satu sama lainnya karena mereka yakin kalau mereka itu dijebak. Dan pelaku sebenarnya ya si gendeng Sena. Gak sampai di sana, polisi juga memanggil Jae-jin dan menginterogasinya. Jae-jin menegaskan kalau ibu dan istrinya tidak mungkin membunuh orang. Tapi Yongwon dan Nyonya Hong tetap ditahan. Aduh, pusing banget ini. Keesokan harinya, Yongwon dibebaskan. Yongwon mengetahui kalau Nyonya Hong membela Yongwon. Tapi masalahnya, sidik jari di pisau cocok dengan Nyonya Hong. Jadi Nyonya Hong akan ditunjuk sebagai tersangka utama. Sambil menunggu hasil otopsi keluar, Yongwon pun langsung menemui ibu mertuanya itu. Dan Nyonya Hong menjelaskan kalau yang menyerangnya itu ternyata adalah seorang pria. Nyonya Hong mencurigai kalau pria yang menyerangnya adalah Yosup. Berarti ada seseorang yang membunuh Yosup. Mereka jadi mikirin, siapa lagi nih komplotan Sena yang lain?
Apakah Theo atau laki-laki yang lain lagi? Saat Yongwon keluar dari kantor polisi, banyak wartawan menghampirinya. Jae-jin membantu Yongwon untuk pergi dari sana. Sedangkan Jiun bertemu dengan Theo, membahas tentang bagaimana Nyonya Hong membunuh Yosup. Theo terus mendesak Jiun untuk bertindak, untuk segera mendekati Jae-jin, karena kan sekarang Nyonya Hong udah nggak ada. Di tempat lain, Sung Jae memberitahu Chef Park kalau Nyonya Hong ditangkap atas dugaan pembunuhan Yosup. Melihat itu, Chef Park langsung bergegas mendatangi Nyonya Hong. Di rumah, Jae-jin berlutut dan meminta maaf kepada Yongwon. Jae-jin merasa keluarganya sampai begini ya karena ulahnya. Tapi Yongwon bilang kalau dia sekarang mau fokus ke Nyonya Hong dulu. Yongwon juga meminta Jae-jin untuk melindungi keluarganya. Yongmin dan Bibi Choi juga mendatangi Yongwon. Kemudian Yongwon menjelaskan kalau Nyonya Hong nggak mungkin membunuh Yosup. Seseorang pasti menjebaknya. Yongwon juga menceritakan kalau baru-baru ini memang ada orang yang mengancam keluarga. Orang itulah yang menjebak Nyonya Hong. Mendengar itu, Yongmin langsung menebak kalau orang itu adalah Sena. Di saat yang sama, polisi mendatangi rumah itu dan mengambil beberapa barang, sembari menginterogasi Bibi Choi, Yongmin, dan ART rumah itu. Saat Yongwon meminta ART-nya untuk berlibur sementara waktu, Theo mendatangi rumah itu berniat untuk mengajar Do-hyun. Tapi Yongwon meminta Theo untuk berhenti mengajar Do-hyun sementara ini. Tapi bukannya pergi, Theo malahan mendatangi para polisi dan memberikan kesaksian kalau baru-baru ini Jiun berbicara dengan Nyonya Hong, lalu pergi dengan menangis. Karena hal itu, polisi lalu memanggil Jiun. Jiun bilang kalau Nyonya Hong itu kejam lah, mampu membunuh orang lah. Buset deh, nggak tahu terima kasih banget Jiun ini. Nyonya Hong kan sponsornya Jiun selama ini. Jiun juga bilang kalau Nyonya Hong membuat Jiun menggantikan Jae-jin untuk mengoperasi. Jiun menegaskan sekali lagi kalau Nyonya Hong sanggup membunuh seseorang. Nah, di rumah nih, Jae-jin mulai mengakui kebenaran yang sesungguhnya tentang Theo kepada Yongwon. Jadi, sewaktu dulu Jae-jin menjalani terapi psikologisnya, dia bertemu dengan Theo di sana. Theo mengaku kalau dirinya juga mempunyai masalah yang sama dengan Jae-jin. Hal ini tentu membuat Jae-jin senang, karena ada yang senasib gitu. Tapi setelah dipikirkan lagi, Jae-jin merasa Theo tuh sengaja mendekati Jae-jin. Mendengar ini semua, Yongwon jadi teringat sama kesaksian Nyonya Hong tadi siang di kantor polisi, yang menjelaskan tentang ciri-ciri penyerangnya. Yongwon jadi berpikir kalau penyerang itu adalah Theo. Di saat yang sama, Kyung Tae menelepon Yongwon dan memberitahunya kalau besok surat penahanan untuk Nyonya Hong akan keluar. Yongwon langsung meminta agar Jae-jin menyelidiki Theo. Dan besoknya, Nyonya Hong segera masuk ke penjara. Yongwon lalu mengunjungi Nyonya Hong. Di titik ini, hubungan mereka benar-benar melebihi ibu mertua dan menantu. Yongwon juga benar-benar bertekad untuk mengeluarkan ibu mertuanya itu dari penjara. Di tempat lain, Chef Park mendatangi villa dan mulai mewawancarai satu-satu orang di sekitar villa itu. Seorang bapak memberitahu Chef Park kalau pria muda mendatangi villa itu. Sedangkan Jae-jin, Yongmin, dan Sung Jae mulai menyelidiki Theo. Mereka mendatangi rumah sakit, di mana Theo pernah bilang kalau dirinya melakukan layanan masyarakat di rumah sakit itu. Saat Yongmin pura-pura menyamar sebagai pasien, seseorang memanggil Theo. Tapi ternyata, itu bukanlah Theo yang mereka kenal selama ini. Jadi, Theo yang mereka kenal selama ini nggak tahu siapa sebenarnya. Mendengar ini, Yongwon jadi curiga kalau Theo palsu itu adalah komplotannya Sena. Yongwon lalu mencari berkas-berkas konselingnya dulu, dan mencari seorang laki-laki yang kira-kira gejalanya mirip dengan Sena. Akhirnya Yongwon menemukan berkas itu. Seorang ibu pernah berkonsultasi dengan Yongwon mengenai anaknya, yang bernama Oh Ji-wan. Yongwon jadi mencurigai kalau Oh Ji-wan itu adalah Theo palsu. Jae-jin, Yongmin, dan Sung Jae mendatangi panti asuhan, yang biasa Sena kunjungi. Di sana, Yongmin mengetahui kalau Theo palsu juga sering ke panti asuhan itu. Jae-jin langsung menelepon Yongwon, dan menjelaskan kalau Sena dan Theo palsu memang berhubungan. Dan nama asli Theo palsu adalah Oh Tae-wan. Mendengar itu, Yongwon jadi mengingat masa lalu, kalau Oh Ji-wan dan Oh Tae-wan itu kembar. Saat yang sama, Chef Park mengirimkan pesan, dan mengatakan kalau ada pria mencurigakan yang berkeliaran di sekitar villa, beserta dengan komposit gambar wajah pria itu, yaitulah si Oh Tae-wan alias Theo palsu. Di tempat lain, Sena mendatangi Oh Tae-wan. Sena meminta Tae-wan untuk bersembunyi, karena telah nge-frame Nyonya Hong. Nah, benar kan kalau mereka komplotan? Berarti benar ya, Tae-wan lah yang membunuh Yosup dan menyerang Nyonya Hong. Jadi dulu, Tae-wan yang sudah dewasa melihat Yongwon di televisi. Dia merasa marah karena Tae-wan mengingat
konsultasi ibunya dulu dengan Yongwon. Padahal di konsultasi dulu itu, Yongwon nggak ngomong hal yang menyinggung ibu Taewon loh. Cuman ya manusia ya, bisa aja salah paham. Sena lalu menghampiri Taewon dan mengajaknya bekerja sama untuk membalas dendam kepada Yongwon. Begitulah cerita bagaimana mereka bisa saling mengenal, sahabat nonton. Saat Taewon hendak pergi untuk bersembunyi sesuai dengan perintah Sena, Do-hyun tiba-tiba mengirimkan pesan dan mengatakan kalau Yongwon tidak memihak Do-hyun. Meminta Taewon untuk menyelamatkannya. Membaca pesan itu, Taewon langsung nggak jadi pergi. Hal ini cuma akal-akalan keluarga Yongwon aja ya, sahabat nonton, demi membuat Taewon mengaku. Di kantor polisi, tiba-tiba seseorang menelepon dan mengatakan informasi tentang pembunuh sebenarnya di villa. Penelepon itu meninggalkan sebuah alamat. Kyung-tae beserta timnya langsung menuju ke alamat itu. Sedangkan kita melihat Sena mulai merekayasa apartemen Taewon agar terlihat seperti pelaku pembunuh di villa. Walaupun memang benar, Taewon lah yang membunuh Yosup. Taewon akhirnya tiba di rumah Yongwon. Taewon lalu bertanya di mana Do-hyun kepada Yongwon. Langsunglah Yongwon mengatakan fakta, kalau Taewon itu dari panti asuhan, menyamar menjadi Tae-oh yang adalah mahasiswa kedokteran, kakak kembar dari Oh Ji-won yang bernama Oh Taewon. Yongwon lalu menanyakan, udah berapa lama Taewon kenal dengan Sena? Jreng, kaget setengah matilah Taewon mendengar hal itu. Kali ini kita melihat kilas balik. Sebelum Yosup meninggal, Sena memanggil Yosup ke villa. Saat Yosup tiba di villa, Taewon dari belakang membius Yosup sampai pingsan. Dan tanpa berpikir panjang, Sena langsung membunuh Yosup dengan kejam. Jadi pembunuh Yosup yang sebenarnya adalah Sena nih, sahabat nonton. Sena mengatakan kalau rencananya adalah untuk nge-frame Yongwon sebagai pembunuh Yosup. Tapi Taewon memiliki rencana sendiri dalam pemikirannya. Menurut Taewon, Yongwon akan lebih menderita jika keluarga Yongwon yang kenapa-napa. Jadi setelah Sena pergi dari villa itu, Taewon mengirimkan pesan kepada Nyonya Hong, menghasutnya agar mendatangi villa. Ketika Nyonya Hong sampai di villa, Taewon langsung membiusnya dan membuat seolah-olah Nyonya Hong lah yang membunuh Yosup. Dan sisanya kita tahu bagaimana ya. Pagi harinya, Sena melihat berita di mana Nyonya Hong dituduh sebagai tersangka pembunuh Yosup. Sena tahu kalau itu adalah ulah Taewon. Sena sangat marah karena rencananya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Maka karena itu, di masa sekarang, Sena menuju ke apartemen Taewon, membuat seolah-olah apartemen itu adalah apartemen milik pembunuh Yosup. Setelah merangkai sedemikian rupa, Sena langsung menelepon kantor polisi dan menginfokan tentang pelaku sebenarnya kasus villa. Kyung-tae dan tim polisi akhirnya sampai ke apartemen Taewon. Dan di sana, Kyung-tae menemukan bukti-buktinya dan segera melaporkannya kepada Yongwon tentang hal ini. Yongwon juga memberitahu Kyung-tae kalau Taewon itu adalah Tae-oh palsu. Saat Kyung-tae hendak mengejar Taewon, Yongwon bilang kalau dia tahu cara memancing Taewon. Saat itulah Yongwon meminta Do-hyun mengirimkan pesan kepada Taewon agar Taewon mendatangi Do-hyun. Terpancing karena pesan itu, Taewon beneran datang ke rumah Yongwon. Yongwon langsung membongkar identitas Taewon. Taewon tentu tidak mengelak akan hal itu. Yongwon lalu bertanya tentang kejadian di villa. Tapi Taewon tidak mengakui dan menuntut Yongwon untuk membuktikan tuduhannya. Yongwon kemudian bertanya, apakah alasan Taewon melakukan ini semua karena kejadian 16 tahun yang lalu? Saat itu, Yongwon membiarkan keluarga Taewon pergi karena berpikir mereka akan datang kembali. Mendengar itu, Taewon langsung geram dan menanyakan, apa? Kamu membiarkan kami pergi? Itu yang kamu ingat? Dia sampai di sana, Taewon memecahkan figura foto keluarga Yongwon dan mengambil pecahan kacanya lalu menodongkannya kepada Yongwon. Mengatakan ini semua terjadi karena kata-katamu yang tidak bijaksana, sembari hendak menyerang Yongwon. Melihat hal itu, Jae-jin langsung menghentikan Taewon, yang menyebabkan Jae-jin dan Taewon terlibat perkelahian. Tapi saat Taewon mendengar sirene mobil polisi, Taewon langsung pergi melarikan diri. Saat Taewon kabur, Sung Jae dan Yongmin berada di luar rumah. Mereka mencoba menangkap Taewon. Jae-jin dan Yongwon pun keluar rumah, dan akhirnya Taewon berhasil ditangkap. Dan tepat di saat itu, Kyung-tae dan tim polisi tiba di TKP. Di kantor polisi, Yongwon menanyakan, apakah Kyung-tae udah mencari adik kembar Taewon? Kyung-tae menjawab kalau di keluarga Taewon hanya Taewon sendiri yang hidup, yang lainnya sudah meninggal. Hal ini sama dengan kondisi Sena. Yongwon kemudian meminta izin kepada Kyung-tae untuk berbicara dengan Taewon. Yongwon kemudian menanyakan Taewon, kamu pikir keluargamu hancur karena aku? Taewon bilang, kalau dulu Yongwon gak mengatakan komentar tentang keluarganya, Taewon gak mungkin kehilangan keluarganya sekarang. Jadi dulu, ayah Taewon sering melakukan KDRT kepada ibu Taewon. Yongwon bilang ke ibu Taewon, kalau KDRT inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Jadi, saat ayah Taewon pulang ke rumah sembari mabuk, ibu Taewon langsung menyerang ayah Taewon dengan kata-kata, kata psikiater tadi, semua ini adalah salahmu.
Mendengar itu, ayah Taewon langsung gebukin ibu Taewon dengan beringas. Dan sekitar jam 1 dini hari, ibu Taewon yang udah babak belur akibat digebukin sama suaminya, mengambil pisau dan menuju ke kamar suaminya berada. Tapi ternyata ayah Taewon lah yang akhirnya membunuh ibu Taewon. Kembali ke saat ini, Taewon berkata, kalau aja saat itu ibu Taewon gak mencoba membunuh ayah Taewon, Taewon gak akan kehilangan keluarganya sekarang. Taewon menyalahkan Yongwon atas semua hal ini, dan mengharapkan keluarga Yongwon juga hancur. Yongwon lalu berkata, kalau Sena menaruh semua bukti pembunuhan Yosup di apartemen Taewon, untuk nge-frame Taewon, meminta Taewon sadar kalau dirinya tuh dicuci otak oleh Sena. Tapi amarah Taewon kepada Yongwon mengaburkan semua hal itu. Memang terkadang manusia tuh cenderung menyalahkan seseorang saat hal buruk menimpa mereka. Setelah ditangkapnya Taewon, Nyonya Hong pun dibebaskan nih sahabat nonton. Jejin yang menjemput Nyonya Hong pun langsung memeluk ibunya itu. Wah, Nyonya Hong pasti senang banget ya. Anaknya yang hilang akhirnya kembali. Dan sebelum pulang, mereka berdua berjalan bersama. Di saat itu, Jejin menceritakan kalau dulu saat Jejin kecil bermain petak umpet bersama dengan Nyonya Hong, Jejin mendengar bagaimana Tuan Choi mengatakan kalau Jejin bukanlah anak Nyonya Hong. Dan saat itulah Jejin kecil tahu kalau Nyonya Hong bukanlah ibu kandungnya. Kembali ke saat ini, Jejin mengatakan kalau dia akan hidup sebagai putra Nyonya Hong sampai mati. Akhirnya, hubungan ibu anak ini pun pulih sahabat nonton. Memang keluarga itu nggak melulu bicara tentang hubungan darah ya sahabat nonton. Di rumah, seluruh keluarga menyambut dengan hangat kepulangan Nyonya Hong, termasuk Bibi Choi. Dia bahkan memasak untuk seluruh keluarga. Mereka pun bersulang dan makan bersama. Tapi benar ya, keluarga itu adalah tempat di mana paling banyak kata maaf dan pengampunan diucapkan. Tidak ada keluarga yang sempurna, yang ada hanyalah penerimaan. Setelah makan malam itu, Jejin menemui Yongwon dan mengakui kalau dirinya bukanlah anak kandung Nyonya Hong. Mendengar itu, Yongwon langsung menghampiri Nyonya Hong, mengatakan kekagumannya kepada Nyonya Hong. Tapi Nyonya Hong mengatakan kalau sekarang bukan saatnya mereka semua terbawa suasana. Segera setelah itu, Nyonya Hong membuka papan berskema tentang kejadian mereka selama ini. Dan dari semua kejadian yang ada, Yongwon yakin kalau permainan terakhir Sena adalah Yongwon. Yongwon juga mengatakan kalau mereka harus membuat Taewon mengaku tentang Sena secepat mungkin, supaya Sena bisa segera ditangkap. Keesokan harinya, Jejin mendatangi kliniknya. Jiun pun mendatangi klinik itu dan berbicara dengan Jejin. Jejin mengalihkan klinik itu kepada Jiun. Tapi Jiun meminta Jejin untuk melepaskan diri dari keluarganya, seperti keinginan Jejin sebelumnya. Mendengar itu, Jejin bilang kalau masih ada yang harus dia kerjakan untuk keluarganya itu. Jiun menjadi marah dan berniat untuk mengekspos semuanya. Tapi Jejin hanya meminta maaf dan pergi meninggalkan Jiun. Saat itulah Sena masuk ke klinik itu. Jiun yang dulu pernah diserang oleh Sena langsung ketakutan melihat Sena. Tapi Sena bilang kalau dirinya mendekati Jejin bukan karena cinta, tapi karena ingin balas dendam ke Yongwon aja. Sena kemudian mulai mencuci otak Jiun nih tampaknya sahabat nonton, untuk menekut Jiun jadi komplotannya juga. Psikopat juga ternyata butuh orang lain ya. Sena meminta agar Jiun membongkar kalau selama ini Jiun yang melakukan operasi bayangan untuk Jejin, karena disuruh oleh Nyonya Hong. Sena menambahkan, ketika keluarga itu hancur, Jejin pasti membutuhkan Jiun. Buset dah Sena. Jiun beneran dong melakukan apa yang Sena suruh. Jiun bekerja sama dengan konten kreator dan menayangkan CCTV di mana Jiun melakukan operasi bayangan, sedangkan Jejin hanya mendengarkan musik di ruangan operasi itu. Jiun juga menegaskan kalau Nyonya Hong telah mencuci otak Jiun sejak Jiun masih kecil. Nyonya Hong mengirim Jiun ke sekolah dokter supaya Jejin bisa menjadi dokter. Setelah lulus, Jiun yang disuruh melakukan operasi bayangan untuk Jejin. Hal ini tentu menghebohkan semua orang, termasuk Do-hyun yang baru saja mengetahui hal ini. Do-hyun marah-marah ke Jejin karena telah menipunya selama ini. Tapi Nyonya Hong datang dan berkata kalau semua ini salah Nyonya Hong. Di saat yang sama, Sekretaris Ra menelepon Yongwon, mengatakan perusahaan media diberitahu kalau Yongwon akan melakukan konferensi pers. Yongwon tentu bingung kan, padahal Yongwon tidak mengontak perusahaan media. Sekretaris Ra menegaskan kalau konferensi pers itu isinya tentang penyangkalan akan pengakuan Jiun. Dan gak sampai di sana, Sekretaris Ra juga menerima sebuah paket anonim lagi. Sekretaris Ra kemudian membawa paket itu untuk Yongwon. Di paket itu ada sebuah boneka dan surat. Tentu itu dari Sena ya sahabat nonton. Surat itu ternyata adalah sebuah naskah untuk Yongwon bacakan saat konferensi pers nanti. Sekretaris Ra menyarankan agar Yongwon membatalkan konferensi pers itu. Tapi Yongwon bilang, kalau konferensi pers itu dibatalkan, maka Sena akan membeberkan kebenaran tentang Do-hyun yang gay. Mendengar itu, Do-hyun bilang kalau dirinya akan membeberkan hal itu sendiri. Tapi Yongwon tetap menentangnya. Dan akhirnya, konferensi pers pun diadakan. Jiun juga datang di konferensi pers itu.
Yongwon langsung membacakan pesan di paket yang telah Sena kirimkan tadi siang untuk Yongwon. Surat itu berbunyi, "Aku munafik. Aku memberikan solusi untuk masalah keluarga lain, seolah-olah itu mudah. Tapi aku sibuk menyembunyikan masalah keluargaku sendiri. Semua yang diekspos oleh Jiun adalah benar. Aku dan keluargaku menyembunyikan rahasia buruk. Ayah mertuaku menjebak ayahku sendiri atas tuduhan pelecehan seksual dan membuat ayahku bunuh diri. Bahkan setelah mengetahui hal ini, ibu mertuaku yaitu Nyonya Hong merencanakan agar aku dan Jejin menikah. Suamiku juga selingkuh. Tapi aku tetap menjaga seolah-olah keluarga ini sempurna. Aku Yongwon akan pergi dengan memutus pekerjaan dan keluargaku." Wah, heboh kan ya masyarakat dengan hal ini? Setelah itu, Yongwon langsung merobek naskah yang baru aja dia bacakan. Yongwon mengatakan, kalau naskah yang dia baca di konferensi pers ini dikirim oleh orang yang mengancam Yongwon dan keluarganya. Yongwon menegaskan kalau orang itu ingin agar Yongwon mengungkapkan semua rahasia dan meninggalkan keluarganya sendiri. Tapi Yongwon memutuskan untuk tidak melakukan apa yang diancam oleh pengirim naskah itu. Yongwon menambahkan kalau dirinya tidak takut lagi dengan ancaman orang itu, karena keluarga sendiri lebih penting daripada penerimaan orang lain. Dan apapun yang terjadi, Yongwon akan melindungi keluarganya. Yongwon juga meminta maaf kepada semua orang dan mengungkapkan pengancamnya selama ini, yang juga pembunuh Yosuf sebenarnya, yaitu Sena. Wah, ini perang besar ya nampaknya. Setelah konferensi pers itu, Soi tiba-tiba menelepon Yongwon menanyakan keberadaan Do-hyun. Yongwon langsung menelepon ponsel Do-hyun, dan Sena lah yang menjawab panggilan itu. Ternyata Sena menculik Do-hyun, sahabat nonton. Kembali ketika Yongwon memulai konferensi persnya, Nyonya Hong ditemani Kyung Tae mengunjungi Taewon di penjara. Nyonya Hong mengatakan kalau dirinya tidak bisa melupakan aroma orang yang menyerangnya saat dirinya berada di villa. Nyonya Hong mengatakan kalau aroma orang itu berbau busuk dan meminta Kyung Tae untuk mengendus Taewon. Saat itu, Taewon meminta Nyonya Hong untuk berhenti berbohong, mengatakan dirinya tidak memakai parfum hari itu. Bahkan dia memakai setelan tahan api, menanyakan bagaimana Nyonya Hong bisa mencium bau dirinya. Hal ini menandakan pengakuan secara nggak langsung deh ya. Mantap banget memang Nyonya Hong. Nggak sampai di sana, Taewon bahkan mengatakan kalau Sena yang membunuh Yosuf. Sena tidak ada di sana, karena Sena pergi duluan lalu menyuruh Yongwon untuk datang ke villa. Sedangkan Taewon memancing Nyonya Hong untuk ke villa. Setelah mengatakan semua kebenaran ini, Taewon sadar kalau dirinya telah masuk ke dalam perangkap Nyonya Hong. Sedangkan di berita, udah tersebar kabar kalau Sena itu buron, karena telah membunuh Yosuf di villa, dan para polisi sedang mencarinya. Saat itu, Sena sedang berada di Toserba, dan melihat Soi sedang bersama dengan Do-hyun. Disitulah akal iblisnya mulai muncul lagi. Saat Do-hyun pergi ke toilet, Sena mengikuti Do-hyun, menyetrum dan membiusnya, dan memasukkannya ke dalam ember, mengikatnya dan melakban mulut Do-hyun. Gak sampai di sana, Sena juga meletakkan Do-hyun terikat di ruangan yang penuh dengan gas. Kembali ke saat ini, mengetahui kalau Do-hyun telah diculik oleh Sena, membuat Yongwon ambruk. Sena bahkan mengirimkan Yongwon video, di mana dia menyiram Do-hyun dengan minyak, yang bisa mengancam nyawa Do-hyun. Sena kemudian mengancam Yongwon untuk datang ke villa sebelum matahari terbit. Tentu Yongwon bergegas segera pergi ke villa itu, tapi Nyonya Hong menghentikan Yongwon, mengatakan kalau dari video, sepertinya Do-hyun berada di ruangan basement, sedangkan di villa itu nggak ada basement. Jadi sekarang lebih baik mereka mencari Do-hyun sebelum matahari terbit. Dan akhirnya, keluarga memanggil detektif Duman untuk meminta bantuannya. Mereka kemudian berpencar untuk pergi mencari ke tempat di mana kira-kira Sena menyekap Do-hyun. Jejin pergi ke panti asuhan yang biasa dikunjungi oleh Sena, dan akan langsung ke villa. Sedangkan Yongwon ke villa seperti arahan Sena. Chef Park dan Nyonya Hong akan ke Ganung, yang adalah tempat tinggal Sena dulu bersama dengan keluarganya. Sedangkan Sung Jae dan Yongmin akan ke Gangwa, tempat suami ketiga Sena mati terbakar. Sementara semua orang mencari Do-hyun secara terpencar, Yongwon mendatangi Sena di villa. Villa itu pun udah disiram minyak sebelumnya oleh Sena. Dengan perasaan kalut, Yongwon menanyakan apa yang Sena inginkan. Sena tanya, kenapa sih Yongwon itu nutupin semua borok keluarganya? Dari ayah mertuanya yang membunuh ayah Yongwon, bahkan menipu Yongwon, dan juga suami Yongwon yang menjalani hidup palsu, dan putra Yongwon yang berbohong. Kenapa Yongwon gak meninggalkan mereka? Yongwon menjawab, memang aku ini orang munafik, memang juga keluarga aku ini bobrok. Aku sebenarnya ingin meninggalkan mereka, tapi aku sekarang mengerti apa artinya menjadi keluarga. Jawaban Yongwon itu membuat Sena mengamuk, dan Sena mulai menyalahkan keluarganya di masa lalu, mengatakan kalau keluarganya membuangnya, dan semua ini adalah salah Sena. Yongwon berkata, kalau obsesi Sena lah yang membuat keluarganya hancur, tapi Yongwon berjanji akan menolong Sena dan mengajak Sena untuk keluar dari villa itu bersama.
Di tempat lain, Nyonya Hong dan Chef Park akhirnya menemukan Do Hyun, sahabat nonton. Kembali ke villa, Yong Won terus memujuk Sena untuk keluar dari villa itu dan memohon untuk melepaskan Do Hyun. Mendengar Yong Won begitu mempedulikan Do Hyun, Sena nggak senang hati dan hendak menekan tombol jarak jauh untuk membakar tempat di mana Do Hyun disekap. Melihat itu, Yong Won segera menghentikan Sena, yang membuat keduanya jatuh, dan korek api yang dipegang Sena pun langsung membakar villa itu. Tapi Sena langsung mengambil kembali tombol jarak jauh itu, dan segera menekannya. Hal itu membuat Yong Won menjadi gila. Tapi Sena malahan tersenyum dengan puas. Jae-jin pun masuk ke dalam villa, menyadarkan Yong Won dan mengatakan kalau Do Hyun masih hidup. Saat Jae-jin hendak membawa Yong Won keluar dari villa, Sena malahan masuk lebih dalam ke lautan api dan menari, mengatakan kalau akhirnya dia sendiri lagi. Yong Won hendak menolongnya, tapi apa daya, Yong Won pun pingsan. Setelah itu di rumah sakit, kita melihat Yong Won sudah siuman, dikelilingi oleh seluruh keluarganya. Kita juga mengetahui kalau Sena udah mati terbakar di villa itu. Gak sampai di sana, Ji-Yoon tiba-tiba masuk ke ruangan Yong Won dirawat. Dengan sakit hati yang mendalam, Ji-Yoon melampiaskan kekesalannya kepada Nyonya Hong, menanyakan kenapa Nyonya Hong memilih Yong Won dan bukan dirinya. Ji-Yoon juga hendak menusuk Nyonya Hong dengan pisau bedah, tapi kemudian Ji-Yoon pingsan di tempat. Saat Ji-Yoon siuman, Nyonya Hong meminta maaf atas perbuatannya, di mana dia memanfaatkan Ji-Yoon demi keluarganya. Ji-Yoon bahkan berkata, kalau sepertinya dirinya lebih ingin menjadi bagian dari keluarga Nyonya Hong, lebih dari betapa Ji-Yoon menyukai Jae-jin. Mendengar itu, Nyonya Hong mengajak Ji-Yoon untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama, dan mereka pun berpelukan. Bahkan di episode terakhir pun ada pengakuan lagi nih sahabat nonton. Chef Park mengakui ke Kyung-tae kalau dirinya bukanlah paman Ji-Yoon, tapi Kyung-tae nggak mempercayainya dong. Aduh, kocak deh. Setelah beberapa waktu, Yong Won, Jae-jin, Nyonya Hong, dan Do Hyun kembali ke meja untuk sarapan bersama. Saat itu, Nyonya Hong berkata, kalau selama ini dirinya menuntut semua orang agar menjadi keluarga yang dia idam-idamkan. Dan sekarang, Nyonya Hong berkata kalau dirinya akan keluar meninggalkan rumah itu dan membiarkan semua orang menjalani kehidupannya masing-masing. Dan berkata mungkin arti cinta sesungguhnya adalah dengan melihat orang lain. Dan pada akhirnya, Nyonya Hong benar-benar meninggalkan rumah nih sahabat nonton. Kemudian Jae-jin juga diinterogasi oleh Persatuan Dokter Korea karena telah membuat Ji-Yoon menjadi dokter bayangannya selama ini. Jae-jin pun berjanji untuk melepaskan lisensi kedokterannya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Setelah itu, kita melihat seluruh ruangan kosong di rumah keluarga itu. 1 tahun pun berlalu. Yong Won tinggal di rumah lain dan mendatangi Taewon di penjara. Yong Won melakukan konseling kepada semua tahanan di penjara itu. Awalnya Taewon menolak, tapi Yong Won sekarang adalah Yong Won yang berbeda. Dia nggak menahan diri untuk tetap tenang dan stabil. Melihat itu, Taewon terkesan dan mengatakan kalau dia akan menjalani konseling. Taewon kemudian bertanya, kenapa Yong Won ingin menyelamatkan Sena waktu itu? Yong Won berkata, ingin dicintai bukanlah dosa. Walaupun dirinya tidak bisa menyelamatkan Sena, Yong Won bisa menyelamatkan Taewon. Yong Won mendorong Taewon untuk sekolah kembali. Sepertinya ini kesempatan lain untuk Taewon nih sahabat nonton. Sedangkan Jae-jin, dia bekerja di penampungan anjing terlantar. Jae-jin terlihat sangat damai saat merawat semua anjing-anjing itu. Do Hyun pun saat ini sudah berada di Amerika, dan tentu saja bersama dengan Juno. Mereka pun masih berhubungan baik dengan Soi. Semoga Soi juga bisa menemukan seseorang ya sahabat nonton. Dan yang membahagiakan adalah Ji-Yoon masih bekerja sebagai dokter bedah, dan Kyung-tae masih setia bersamanya. Mereka pun terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Saat Yong Won di toko buku, dia melihat sebuah novel karangan ibu mertuanya yang berjudul Bittersweet Hell. Di novel itu tertulis di mana Nyonya Hong sekarang berada. Berarti selama ini, nggak ada satu keluarga pun yang tahu kemana Nyonya Hong pergi. Setelah membaca novel itu, Yong Won pun pergi sesuai cerita di dalam novel dan menemukan ibu mertuanya. Nyonya Hong tentu terkesan bagaimana Yong Won bisa menemukannya. Bahkan Jae-jin pun nggak tahu di mana Nyonya Hong tinggal. Saat mereka mengobrol, Chef Park mendatangi Nyonya Hong dan membawakan bunga. Hal ini membuat Yong Won terkejut dan juga bahagia, karena sepertinya ibu mertuanya menjalani hubungan romantis dengan Chef Park. Drama ini berakhir di sini sahabat nonton. Apakah keluargamu baik-baik saja sahabat nonton? Masalahnya adalah, apa standar dari baik-baik saja itu? Jangan terjebak dengan kata-kata baik-baik saja. Bahagia, harmonis, dan kesempurnaan. Karena tidak ada keluarga yang hancur. Penerimaanlah yang membuat semuanya bersatu. Semoga drama ini bisa mendamaikan kita dari persepsi keluarga sempurna ya. Sampai jumpa di drama lainnya sahabat nonton. Dan terima kasih telah menyaksikan drama ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.